Pahlawan kita berjongkok menggambar di tanah sambil memanggil entitas apapun meminta agar memenuhi panggilannya. Ia mencari ketenaran, kekayaan, kekuatan, dan harta. Putus asa, protagonis kita tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyembuhkan penyakit ibunya, melunasi utang-utangnya yang besar, dan menjalani hidup yang lebih baik. Begitu selesai berdoa, ia menerima 3 notifikasi mengganggu di ponselnya. Yang pertama, memberitahu bahwa permohonan pinjamannya telah ditolak, dan ia berutang seharga 1 juta, di mana sebagian dari utang tersebut, yaitu 110.000, jatuh tempo besok. Situasinya semakin memburuk, karena total utangnya mencapai jumlah kolosal lebih dari 1 juta real. Jika tidak dibayar tepat waktu, utang tersebut akan bertambah 5%. Pesan terakhir yang dilihatnya membuatnya panik. Seseorang sedang mencarinya dengan marah. Ia kemudian memohon kepada makhluk agung untuk belas kasihan dan menawarkan untuk menyumbangkan tubuh dan jiwanya, ingin menjadi hambanya. Dalam doanya, ia meminta agar menjadi bintang. Tiba-tiba, sambaran petir melanda tubuhnya, membuatnya terjatuh ke belakang. Ketika akhirnya bangun, rasa sakit di kepalanya membingungkannya. Ia ingat sedang di kantor mengerjakan sebuah proyek. Ia terburu-buru memikirkan pekerjaan yang belum selesai dan terkejut melihat bayangannya di genangan air. Ia mempertanyakan apakah itu sebenarnya dirinya, dan dampaknya semakin besar saat melihat sebuah pohon ajaib yang raksasa dan hampir transparan di depannya. Tanpa mengetahui di mana ia berada, kebingungan melanda pikirannya. Tiba-tiba, seseorang mengucapkan selamat kepadanya, dan matanya membelalak kaget. Makhluk agung itu mengungkapkan bahwa ia telah dipanggil dengan sukses, dan sebagai ucapan terima kasih, ia dapat membuat 3 permintaan apapun. Ia ternganga melihat buku berbicara dan berteriak bahwa itu tidak ada di bumi. Pengalaman itu membuatnya mulai percaya bahwa ia benar-benar telah berganti tubuh. Ini semua masuk akal sebagai keuntungannya. Tetapi di sisi lain, ia merasa 3 permintaan terasa agak terbatas, karena ia sudah melihat orang lain yang mampu memiliki permintaan tak terbatas. Maka, ia menyatakan permintaan pertamanya. Ia ingin 10 permintaan tambahan. Buku tersebut kemudian bersemangat dan tiba-tiba memancarkan energi gelap di sekitarnya, memperingatkan bahwa ada masalah dengan kontrak. Namun, ia menyadari bahwa situasinya tidak sepenuhnya seperti itu. Pria tersebut melihat dengan ketakutan pada makhluk raksasa yang menjulang di atasnya. Makhluk agung itu kemudian memperlihatkan bentuk aslinya, sebuah monster kolosal yang akan membuat siapapun terkejut. Pada saat itu, ia menyadari bahwa jiwa baru sedang menghuni tubuh pria tersebut. Dengan kepalanya memucat, pria itu bertanya siapa dia dan apa artinya itu. Makhluk agung itu menjawab bahwa ia tidak layak untuk mengetahui identitasnya. Namun penghuni lama tubuh itu telah menggunakan jiwa dan tubuh untuk membuat permintaan. Ia menjelaskan bahwa ia mengambil jiwa, tetapi tubuh itu seharusnya menjadi miliknya. Namun sekarang jiwa baru yang menduduki. Ini membuat pria itu berpikir bahwa jiwa yang ada di tubuh juga seharusnya miliknya. Ia tidak puas dengan cara ia dipindahkan. Yang terburuk adalah apa yang ia kira sebagai bantuan kecil menjadi sebuah penguasaan. Menyadari bahwa ia harus bertindak cepat, ia mendengar makhluk agung itu. Sekali kontrak terbentuk, niat untuk mematahkannya akan mengakibatkan penyiksaan yang mengerikan. Ia berteriak dalam kesakitan, sementara api melahap tubuhnya. Makhluk agung itu menyaksikan dengan kecewa, melihat bahwa itu hanya jiwa yang lemah. Ia berharap jiwa itu cepat mati. Ia mengingat isi kontrak. Jika pelanggaran itu terjadi karena kekuatan yang lebih besar, pihak B akan dibebaskan dari tanggung jawab, dan jika ia tidak dapat memenuhi karena campur tangan makhluk agung, tanggung jawab akan jatuh padanya. Mengetahui hal itu, ia merasa bahwa ia tidak bisa dibunuh karena pelanggaran kontrak. Makhluk agung itu heran melihat makhluk fana itu berani memperdebatkan aturan bersamanya. Pemuda kita tahu bahwa makhluk itu sangat kuat dan bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya. Tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukannya, membuat pria itu percaya bahwa ia sedang diuji. Ia menyimpulkan bahwa ia sedang dinilai untuk kontrak baru, lalu bertanya apakah ia memenuhi syarat untuk menandatangani. Ini membuat makhluk besar, kaya, dan tinggi tersebut menganggap pria itu sangat menarik, menjadi yang pertama bernegosiasi dengannya. Karena anak itu telah membangkitkan minatnya, ia memutuskan untuk menawarkan kontrak tersebut. Ia menetapkan bahwa jika bisa, ia akan mengabulkan 1 permintaan sebagai imbalan untuk memberikan pria itu kehidupan baru. Permintaan dari makhluk besar itu adalah lebih dari 999 permintaan. Ia mendesak pria itu, mengingatkan bahwa waktu sudah hampir habis.
Pria itu menggerutu bahwa makhluk besar itu sangat tidak tahu malu karena ingin menyalin permohonannya. Makhluk besar itu mengingatkan bahwa ia hanya memiliki 1 menit sebelum kehilangan kesadaran dan nyawa, lalu bertanya apakah ia sudah mengambil keputusan. Tanpa pilihan lain, pria itu menandatangani kontrak jiwa, berkomitmen untuk memberikan kesetiaan kepada pemegangnya dan memenuhi 999 syarat yang ditetapkannya. Pahlawan kita menemukan bahwa pemegang kontrak memiliki kekuatan untuk memberikan imbalan begitu syarat yang ditetapkan dipenuhi. Kontrak ini ditandatangani oleh tidak lain adalah Joe Cheng, protagonis kita. Suatu malam, Shane pulang ke rumah dengan pakaian yang sepenuhnya robek, terlihat seperti seorang pengemis, dan berharap tidak ada orang yang melihatnya dalam keadaan seperti itu. Ia tidak bisa percaya bahwa bosnya yang sialan telah meninggalkannya dalam situasi yang begitu memalukan. Dulu, mereka mengatakan padanya bahwa bosnya akan mencarinya saat dibutuhkan, tetapi sampai saat itu ia bisa melakukan apapun yang dia mau. Ia ingin bekerja keras, tetapi kenyataannya ia tidak punya pilihan selain taat kepada bos, dan mengeluh tidak akan menyelesaikan apapun. Sekarang ia memutuskan untuk menghadapi semuanya selangkah demi selangkah. Ketika membuka pintu, ia memperhatikan bahwa segalanya di dalam rumah gelap. Saat melihat sekeliling, ia menyadari bahwa tidak ada orang di rumah, yang membuatnya berpikir bahwa keadaan keluarganya bahkan lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Kemudian, mengejutkannya, ia menemukan adanya pinjaman darah terkait Zoom, yang membangkitkan rasa ingin tahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Hei bocah!" Dan sebelum ia bisa bereaksi, ia dipukul di kepala dengan sebuah pipa. Pria yang menyerangnya ingin tahu di mana ia berada sepanjang waktu dan sangat marah karena anak itu telah mengabaikan panggilannya. Ia disertai oleh 2 pengawalnya, sangat marah karena bocah itu mengeluh lelah hidup. Salah satu pengawalnya mencoba mengingatkannya untuk tidak memukuli bocah itu hingga mati, sementara yang lainnya mengatakan tidak apa-apa karena anak itu kuat seperti besi. Chen, bingung dan terluka, bertanya siapa mereka. Tetapi pria itu tidak ragu untuk menyerangnya lagi, menanyakan apakah ia sudah lupa tentang pinjaman minggu lalu. Segera setelah itu, ia bertanya mengapa wanita itu tidak muncul untuk menjual darah dan melunasi utangnya. Ia mulai berpikir apakah ibu bocah itu meninggal di suatu tempat, membuat komentar kejam tentang betapa bodohnya dia yang mempertaruhkan hidupnya untuk berutang sebanyak itu untuk sampah seperti Shane. Ia menghantamkan pada kepala Shane bahwa sampah akan selalu menjadi sampah. Ia menekankan bahwa seseorang yang lahir sebagai sampah tidak berbakat, terus bermimpi untuk mengubah nasibnya, meski dikelilingi utang. Pria itu menyatakan bahwa baik bocah itu maupun wanita tua itu tidak pantas untuk mengenakan sepatunya. Ada masa ketika ia ditanya apakah ia ingin menyerah menjadi nabi. Shane menjawab kepada ibunya, sebenarnya iya, karena ia tidak ingin ibunya menderita lebih banyak. Ia membagikan mimpi buruk barunya, di mana ibunya harus bekerja keras setiap hari hingga pingsan karena kelelahan dan tidak pernah bangkit lagi. Hal terakhir yang ia inginkan adalah agar ibunya berakhir demikian. Ia khawatir jika ia tidak akan pernah terbangun lagi, dan meskipun tidak menjadi nabi, ibunya menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ia berjanji bahwa meskipun langit runtuh, ia akan mendukungnya dan menyarankan agar ia lebih percaya pada dirinya sendiri. Saat mengingat itu, mata pahlawan kita bersinar dengan cerah. Pria itu menghentikan pikirannya dan bertanya mengapa dia tidak mengatakan apa-apa. Saat itu juga, wajah pria itu menerima pukulan dari si bocah yang melontarkannya ke sisi lain ruangan. Pria lainnya yang menghadap ke belakang berteriak padanya untuk berhenti karena anak itu bisa mati jika terus dipukul. Namun, mengejutkan semua orang, pria itu terbang melewati mereka setelah pukulan itu, patah beberapa gigi dan jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Teman-temannya kebingungan, bertanya-tanya bagaimana seorang bocah bisa berada dalam keadaan seperti itu. Lalu, mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dan melihat aura bocah itu. Mereka tidak percaya bahwa dia telah mencapai level bintang. Shane berbalik kepada mereka dan mempertanyakan apa yang salah dengan berusaha bangkit dari bawah. Dia menyuruh mereka diam, menyatakan bahwa mereka menjengkelkan, terutama dengan tangisan itu. Para pria sangat marah dengan sikap sombongnya, meskipun dia hanya berada di level 2 kelas. Pria lainnya mendesaknya untuk memberi pelajaran pada bocah itu. Mereka merencanakan untuk melumpuhkan salah satu anggota bocah itu. Shane merenungkan apakah orakel kelas dan tahap 2 yang mereka maksud adalah kekuatan dalam dirinya. Dan, mengingat sikap mereka, dia berharap levelnya lebih tinggi.
pria itu menyerang. Tetapi Shane bisa melihat semua gerakan dengan jelas. Pria itu mencoba menyerang, tetapi hanya meninggalkan bekas di tanah. Dengan mengejutkan, Shane muncul di belakang pria itu dan menjatuhkannya. Pria lainnya terkejut, tidak percaya bahwa dia bisa melakukan itu hanya dengan kelas level 2. Dia bertanya-tanya bagaimana bocah itu bisa begitu cepat dan kuat. Dia mencoba pendekatan diam-diam untuk mematahkan tulang rusuk Shane, tetapi malah menerima tendangan di tulang rusuknya. Terkejut, dia melihat Shane tampaknya menyadari keberadaannya, tanpa bahkan menatapnya. Pria itu mulai mempertanyakan bagaimana Shane bisa menjadi begitu kuat. Ketika Chen mendekatinya, dia memohon agar dia dibebaskan, beralasan bahwa mereka hanya mengikuti perintah Lin Yu. Ada perintah untuk menagih utang. Chen memutuskan untuk menanyakan tentang Lin Yu dan memberitahu pria itu untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan membayar utang itu dan ingin agar mereka membawa yang lain dan menghilang. Pria itu segera pergi. Tiana mengamati adegan itu, menyadari bahwa bos hanya menonton semuanya. Bos terpesona mengetahui bahwa Tiana dapat merasakan kehadirannya dengan intuisi tajamnya. Tiana pada gilirannya berkomentar bahwa dia merasakan suatu kekuatan aneh di dalam dirinya, dan konon dia menerima bantuan darinya secara diam-diam. Bos itu mengkonfirmasi bahwa memang jika dia tidak memberikan sedikit kekuatannya kepada Shane, dia mungkin sudah diolah menjadi daging cincang, jadi dia harus berterima kasih. Bos itu dengan sinis berkomentar bahwa Shane sedang bermimpi, karena kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa sepertinya. Dia memperingatkan bahwa Shane hanya beruntung karena tidak melampaui batas. Jika tidak, dia akan menemui maut bahkan sebelum mereka menyentuhnya. Jane terkejut menyadari bahwa bekerja untuknya tidak membawa manfaat apapun. Dia menyarankan bahwa jika Chen menjadi lebih kuat, akan lebih mudah untuk mewujudkan keinginannya. Bos itu menjamin bahwa menurut kontrak, dia akan memberinya hadiah yang berguna, meskipun dia belum tahu apa itu. Dengan semua ini, dia menjelaskan bahwa jika Shenko berulah, dia akan meminjam kekuatannya lagi, dan sebaiknya melupakan itu, kecuali dia menginginkan keinginan untuk mati. Chen tidak senang dengan pernyataan itu, tetapi setuju. Di dalam hatinya, bos itu memikirkan bagaimana bocah itu telah melampaui harapannya. Tidak hanya dia meminjam lebih banyak kekuatan dari yang dia harapkan, tetapi juga mengendalikan itu dengan sangat baik. Dia mempertanyakan apakah ini adalah titik takdirnya. Shane bertanya apakah dia sudah memutuskan tentang keinginan keduanya. Bos itu bingung, jadi Shane menjelaskan apa yang dia harap bos itu membantunya untuk wujudkan. Bos itu menjawab bahwa dia belum memikirkan hal itu, tetapi mengakui bahwa dia sudah memiliki banyak keinginan dan bahwa ketika saatnya tiba, dia akan mengerti. Shane kemudian bertanya apa yang harus dilakukan sekarang, dan bos itu menjawab bahwa dia bisa melakukan apa saja yang diinginkannya. Shane tampak frustrasi dengan jawaban itu, terutama karena dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dan ada begitu banyak yang harus ditemukan. Dia berharap bisa membuat permohonan dan mendapatkan beberapa petunjuk, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak akan terjadi. Dia merapikan dirinya dan memeriksa ponsel pemilik lama yang mereka temukan di atap. Dia tahu bahwa jika ingin hidup seperti pria itu mulai sekarang, dia perlu belajar lebih banyak tentangnya. Dia melihat bahwa semua pesan berputar di sekitar utang dan belanja online untuk barang-barang seperti suplemen. Itu membuatnya menyadari bahwa menjadi seorang nabi itu mahal. Selain itu, dia memperhatikan tidak ada satupun pesan tentang keluarganya hingga sebuah pesan tertentu mengguncangnya. Itu dari kakak perempuannya yang memberitahukan bahwa ibu mereka telah jatuh koma dan dirawat di rumah sakit. Dia meminta agar dia pergi ke rumah sakit Tianlin. Saat tiba di rumah sakit Tianlin, dia dilanda kecemasan dan melihat seorang wanita duduk di kaki tempat tidur. Suasana terasa aneh, tetapi dia mengerti bahwa siapapun pasti akan marah jika sesuatu yang begitu penting diabaikan. Percaya bahwa wanita dengan bahu membungkuk itu adalah saudarinya Jo Waiting dan bahwa orang yang terbaring di tempat tidur rumah sakit itu adalah ibunya. Melihatnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa ibunya tampak sangat berbeda dari ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena dirinya meminta maaf kepada saudarinya karena terlambat dan menanyakan kabarnya. Bagaimana Linda Gol? Apa alasanmu kali ini? Apakah itu karena pelatihan, kemajuan, atau apakah dia terlalu sibuk memanggil dewa dan melakukan hal-hal yang membuatnya tertegun? Dia mengatakan bahwa ibunya bekerja keras untuk membayar utangnya hingga saat dia pingsan, yang membuatnya marah
karena dia bahkan tidak bisa mengunjunginya sekalipun ketika ibunya memberikan segalanya untuknya. Dia berteriak bahwa seluruh keluarga telah berjuang semaksimal mungkin dan menambahkan bahwa untuk membayar utang, ibunya bahkan tidak bisa membiayai perawatan intensif, bahwa ibunya menghadapi semua itu dengan kekuatan semata dan hampir kehilangan nyawanya. Air matanya mengalir dan, dengan bahasa tubuh yang pasrah, dia mengungkapkan bahwa dia dan ibunya sudah sangat lelah. Lalu dia memberinya sebuah kartu dengan 6 bulan biaya tempat tinggal dan menyatakan bahwa mulai saat itu, dia yang akan merawat ibunya dan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Akhirnya, dia berkata bahwa dia seharusnya membayar sisa utangnya sendiri karena itu tidak ada kaitannya dengan mereka. Dia terkejut dan sedikit cemas tentang arti dari semua itu, sehingga saudarinya menegaskan bahwa dia memutuskan hubungan dengan dirinya. Saat keluar dari rumah sakit, pahlawan kita memperhatikan bahwa bos itu tampak merasakan kecemasannya. Dia bertanya apakah kata-kata wanita itu mempengaruhinya, tetapi protagonis menegaskan bahwa dia hampir tidak mengenalnya dan situasinya bukan kesalahannya. Dia kemudian berkomentar bahwa dia tidak mengharapkan bosnya menjadi tipe yang memberi penghiburan. Dia hanya menyebutkan bahwa semuanya baik-baik saja mengingat masa lalunya. Saat itu, dia juga merasa sama, ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bos itu menasihati agar dia tidak membiarkan kebingungan menghalangi keinginannya. Shane mengonfirmasi bahwa jika dia bisa membuktikan nilainya, bosnya akan membantunya menjadi lebih kuat, dan jika dia bisa cukup kuat, dia bisa menebus semua itu. Bos menjanjikan bahwa selama Shane menunjukkan nilainya, dia akan melihatnya sebagai tujuannya. Dia berharap pemuda itu tidak mempermalukan No Right. City dan Way Club, terutama di suite presiden. Seseorang berkomentar bahwa keuntungan tidak buruk, jadi mereka memutuskan untuk terus meningkatkan investasi. Pernyataan itu datang dari seorang pria yang mengenakan kacamata hitam dengan cerutu di mulut dan gadis-gadis di setiap lengannya. Dia juga menyarankan untuk menghubungi orang-orang yang terlibat untuk mempercepat pemulihan, karena keuntungan tinggi tidak akan bertahan selamanya. Bawahannya mengerti dan memiliki informasi lain untuk dilaporkan. Menurut penyelidikan, seseorang dari organisasi di daerah tersebut memiliki masalah dengan penagihan sewa dan 3 orang terluka akibat tindakan seorang siswa. Atasannya mengingatkan bahwa masih ada waktu sebelum penagihan utang dimulai di sana. Ia mengasumsikan bahwa para brengsek itu mencoba menyembunyikan uang ekstra. Ia mengeluh bahwa karena dukungan egois itu, semakin sedikit orang yang datang kepadanya untuk meminjam uang dan mengatakan kepada orangnya untuk menangani masalah itu sesuai dengan aturan. Bawahannya setuju untuk menghukum mereka yang terlibat, tetapi juga menekankan bahwa ini adalah kasus khusus. Menurut laporan, pelaku yang memberikan cedera hanya seorang siswa yang baru saja mencapai tingkat 2 sebagai pembelajar. Atasannya bertanya siapa. Dia dan mereka menerima dokumen yang berisi profil Chen. Dia hampir tidak percaya bahwa anak tingkat 2 biasa bisa mengalahkan pencuri tingkat 3 dan tingkat 2. Bahkan pencuri terlemah tingkat 3 bisa menangani 10 pencuri tingkat 2. Ia tahu bahwa perbedaan tingkat tidak bisa dilewati hanya dengan keterampilan dan memperkirakan bahwa kekuatan sebenarnya dari anak itu mungkin juga tingkat 3. Dia merasa tertarik dengan fakta bahwa anak itu berusaha menyembunyikan kekuatannya dan meminta orang-orangnya untuk mengawasinya karena ia tidak ingin menyia-nyiakan bakat seperti itu. Keesokan harinya, Shane sedang berlari di sekitar lingkungan ketika seorang nenek menyadari kehadirannya. Nenek tersebut terkesan bahwa dia sudah bangun pagi-pagi sekali. Dalam beberapa hari terakhir, Shane menyapa sang tua yang memberitahunya bahwa dia telah menerima beberapa pengiriman suplemen kelas awal A yang tersedia hanya dengan harga 400 per botol. Dia bertanya apakah Shane tertarik, tetapi anak itu menolak karena dia masih memiliki beberapa dan berjanji untuk kembali ketika suplemen itu habis. Sang tua berjanji akan memberikan diskon ketika saat itu tiba. Dia menyadari bahwa Shane terlihat lebih bersemangat daripada sebelumnya dan bertanya apakah bocah itu punya pacar. Setelah keluar dari rumah sakit, pahlawan kita menghabiskan beberapa hari beradaptasi dengan tubuh barunya dan meneliti beberapa ingatan dari pemilik sebelumnya yang menyatu dengan dirinya. Dia dapat memahami secara umum konsep dasar dunia itu. Orang-orang di sana secara rutin mengonsumsi suplemen khusus untuk memperoleh kekuatan dan secara kolektif
efektif disebut sebagai oracle. Obat untuk menjadi orator sangat mahal, dan itulah alasan mengapa dia terjebak dalam utang yang begitu besar. Dia tidak tahu apa batas maksimum, tetapi dia yakin tentang satu hal, bahkan oracle dengan tingkat terendah jauh lebih kuat daripada orang biasa. Setelah latihannya, dia bergumam bahwa jika hanya dengan mengonsumsi obat sudah bisa membuat seseorang lebih kuat, tidak heran jika orang menghabiskan banyak uang untuk menjadi oracle. Dalam kehidupan sebelumnya, dia harus berlatih selamanya untuk mendapatkan hasil seperti itu. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa menelepon sepagi ini. Itu adalah perwakilan kelas, mengingatkan bahwa izinnya sudah habis. Guru meminta perwakilan untuk memberitahu agar kembali ke ruang kelas. Dia juga menelepon malam sebelumnya. Jadi dia berharap Jane tidak lupa. Protagonis menjawab bahwa dia tidak lupa, tetapi di dalam hati, dia hampir terpengaruh oleh hal itu. Di sekolah tinggi Rayton, guru menyelesaikan diskusi tentang sejarah oracle dan sekarang mereka akan membahas dampaknya terhadap ekonomi. Shane mencatat beberapa informasi. Status seorang pejuang ditentukan oleh kekuatan dan diklasifikasikan berdasarkan gelar. Ada grade D dengan peringkat dari 1 sampai 6, grade C dengan peringkat dari 1 sampai 8, grade B dengan peringkat dari 1 sampai 12, grade A dengan peringkat dari 1 sampai 14, dan akhirnya grade S. Dikatakan bahwa mereka yang mencapai grade S secara dasar seperti dewa dalam hal kekuatan. Dunia terbagi menjadi 5 tahap yang berbeda, sementara oracle menempati lapisan kelima yang dikenal sebagai lapisan luar. Dasar di atas lapisan keempat adalah tingkat kota pusat yang melambangkan kekuasaan dan status. Hanya mereka yang berada di tingkat D atau lebih tinggi yang diizinkan untuk masuk ke sana. Pahlawan kita, Shane, berada di tingkat E yang terendah, dan jika dia ingin akses ke sumber daya yang lebih baik, dia wajib masuk ke status kota pusat. Maka, evolusi menjadi tujuan besarnya. Kemudian, seseorang melemparkan batu kecil padanya. Shane berbalik dan menyadari bahwa para preman sedang bersenang-senang dengan mengorbankan dirinya, menantang dan mengatakan bahwa dia merasa sangat hebat hanya karena mendapatkan nilai baik di ujian tertulis. Salah satu preman menjawab bahwa mereka semua ada di tingkat 1, jadi akan mudah menjatuhkannya dengan satu pukulan. Shane tak bisa tidak berpikir tentang bagaimana orang-orang ini selalu ada, terlepas dari di mana dia berada. Guru kemudian mengingatkan bahwa nanti akan ada tes kebugaran di kelas pendidikan jasmani dan mereka harus berpakaian ganti dan pergi ke lapangan. Di lapangan Rayton High, sebagian besar waktu dihabiskan untuk kelas pendidikan jasmani. Jane merasa bahwa kurikulumnya cukup ringan. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Seorang siswa menyikut temannya dan berkomentar bahwa perkelahian akan segera dimulai. Melihat bahwa itu adalah mereka berdua lagi, dia tidak terkejut. Seorang siswa bertanya apakah para preman itu tidak pernah lelah karena ini sudah terjadi berkali-kali sebelumnya. Teman itu memperingatkan untuk tidak mengatakan lebih banyak, jika tidak dia bisa menjadi target berikutnya. Salah satu preman menangkap kerah Shane dan bertanya apakah dia suka menghadapi. Sudah beberapa hari berlalu dan dia masih berperilaku berani. Preman itu memberitahu Shane bahwa tidak masalah jika nilai ujian tertulisnya bagus dan mengejeknya dengan bertanya apakah dia berencana berbicara dengan lawan-lawannya nanti. Preman itu mengingatkan bahwa di dunia oracle, semuanya berdasarkan tingkat dan kekuatan, dan berdasarkan kekuatannya, Shane hanyalah sampah tingkat 1. Shane, pada gilirannya, menjawab bahwa mengikuti logika itu, preman tersebut juga adalah sampah tingkat 1. Preman itu terkejut, dan jawaban itu semakin membuatnya marah. Dia hampir memukul Shane dan berteriak bahwa dia akan merobek mulutnya. Shane memblokir pukulan preman tersebut dan bertanya apakah dia sudah selesai berbicara. Mata preman itu terbelalak kaget. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi, terutama karena tak bisa melepaskan diri. Dia bertanya-tanya apakah Shane selalu setinggi ini. Kemudian dia teringat apa yang mereka katakan, semua tentang kekuasaan, dan menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya untuk merobek mulut Shane. Preman itu terlihat ketakutan saat Shane melepaskan aura kuat yang menyelimuti dia. Namun, dia teralihkan oleh tekanan yang sangat besar ketika seseorang berkata bahwa dia punya nyali, potong ke guru yang bertanya, siapa yang memberi mereka izin untuk membuat onar di kelasnya. Itu adalah guru pendidikan jasmani, Tia Gigi, oracle tingkat 5, tingkat D. Gigi marah pada Shane karena dia baru saja kembali dan sudah membuat masalah. Shane, pada gilirannya, menjawab dengan tenang dan dewasa bahwa dia hanya sedang melakukan latihan persahabatan sambil melepaskan preman tersebut. Itu adalah peringatan Gigi untuknya, dan jika dia membuat masalah lagi, dia bisa mengharapkan perlakuan kasar. Segera setelah itu, guru tersebut mengumpulkan semua orang untuk tes.
Gigi mengumumkan bahwa mereka hanya memiliki 3 bulan sampai ujian kelulusan dan turnamen pertukaran. Setelah kelulusan, turnamen akan menjadi semakin penting, karena jika mereka tampil baik, mereka bisa membawa kehormatan bagi sekolah dan juga memiliki kesempatan untuk masuk ke akademi bergengsi. Untuk memastikan semua orang dapat tampil baik, dia membawa beberapa suplemen impor tingkat A untuk pemula yang dia jual seharga Rp6.000. Jadi, mereka mulai berlatih. Seorang siswa melakukan pull-up dan berhasil mencapai 24 repetisi. Dia tidak bisa melakukannya lebih dari itu. Sementara itu, yang satunya begitu bersemangat hingga sudah mencapai 50. Shane hanya mengamati, bertanya-tanya apakah itu benar-benar tujuan dari tes Oracle. Dia menyangka akan ada sesuatu yang spesial. Pada saat itu, seseorang mendekat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Itu adalah perwakilan kelas. Dia khawatir karena Shane telah absen beberapa hari dan berpikir mungkin ada yang terjadi. Dia sedikit malu dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin mengganggu, tetapi merasa aneh Shane mengambil libur begitu dekat dengan kelulusan. Jane menenangkannya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih atas perhatian tersebut. Kemudian dengan ekspresi penasaran, dia bertanya apakah Shane tidak membeli suplemen dari guru. Pahlawan kita menjawab bahwa dia tidak punya uang, tetapi dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apakah semua orang membeli suplemen mahal itu. Dia penasaran apakah dia satu-satunya di kelas yang tidak punya uang. Sementara itu, Jane khawatir jika Shane tidak membeli suplemen itu, mungkin akan mempengaruhi kinerjanya dalam tes. Tiba-tiba seseorang memanggilnya, "Liu Tinha!" Dia pamit dan mulai melakukan pull-up. Itu sulit dan tubuhnya bergetar saat dia mencobanya. Sementara itu, Gigi melihat bahwa 25 siswa telah membeli 2 suplemen. Ketika Liu Tinha berhasil mencapai 35 pull-up, dia memberitahu Gigi bahwa dia sudah lulus. Gigi memperhatikan bahwa siswa yang membeli suplemen mahal itu diperlakukan secara istimewa oleh guru. Saat kelulusan semakin dekat, masuk akal jika mereka ingin mendapatkan nilai yang lebih baik. Tapi dia tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, kemungkinan besar dia tidak perlu itu. Lagi pula, dia tidak punya uang lagi. Shane tidak membeli suplemen apapun, dan guru meragukan Shane bisa lulus tanpanya dan memutuskan untuk mengurangi beberapa poin agar anak itu gagal. Menggunakan Shane sebagai contoh, dia mengamati pull-up serta pelindung pergelangan tangan. Segalanya tampak normal, tetapi dia waspada karena mungkin ada sesuatu yang lebih dalam tes Oracle. Ketika dia mengambil palang untuk kejutan, tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat dan semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin berat semuanya. Dia bertanya-tanya apakah itu karena kristal di pergelangan tangannya. Seperti yang dia duga, tes Oracle tidaklah sederhana. Dia menyadari bahwa berat yang diterapkan ada batasnya dan dengan kekuatan saat ini mudah untuk beradaptasi. Kemudian dia memutuskan untuk menguji batasnya. Semua orang terkejut melihat betapa kuatnya dia. Dia hampir mencapai 100 dalam satu waktu, padahal sebelumnya dia hampir tidak bisa melakukan 30. Skor saat ini setara dengan siswa tingkat 2. Teman-temannya mengerumuninya dan mulai berkata bahwa dia luar biasa. Mereka berkata bahwa dengan skor seperti itu, dia bisa bergabung dengan kelas elit. Mereka bertanya kapan dia naik ke tingkat 2 dan suplemen apa yang dia pakai. Guru juga penasaran bagaimana dia bisa meningkat begitu banyak. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya apakah Jane telah menggunakan peningkat, tetapi dia tahu bahwa itu sangat mahal dan menggunakannya di sana cukup berlebihan. Dia khawatir apakah dia benar-benar telah mencapai tingkat 2. Akhir-akhir ini, dia takut siswa lain mengetahui bahwa dia naik tanpa bantuan, karena itu akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjual suplemen. Dia merasa kesal, karena itu akan memotong keuntungan, dan dia sama sekali tidak berniat membiarkannya terjadi. Dia bertekad untuk mengajarkan kepadanya pelajaran sosial yang berharga. Sementara itu, di kantor direktur, seseorang terkejut mengetahui bahwa pertemuan tukar menolak pertandingan tingkat 2. Direktur sedang berbicara di telepon, menyebutkan bahwa untuk sekolah seperti mereka yang tidak memiliki dukungan dan sumber daya yang terbatas, sulit untuk memproduksi tingkat 3. Orang di sisi lain menunjukkan empati, tetapi menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan dengan mendesak lebih banyak elit Oracle. Karenanya mereka memutuskan untuk mengalihkan pendanaan ke perguruan tinggi. Itu adalah keputusan dari atas, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Kepala sekolah mencoba mempertanyakan apakah ada cara lain, tetapi orang itu sudah menutup telepon. Dia meletakkan telepon kembali, merasakan sakit kepala, karena pasokan dan peralatan untuk kelas elit sangat mahal, dan sekolah hampir tidak bisa mempertahankan tingkat kedua. Selain itu, hanya tinggal 3 bulan sebelum pertukaran pelajar.
Jadi dia bertanya-tanya di mana dia akan menemukan siswa tingkat 3. Dia berpikir untuk mengumpulkan semua sumber daya yang dimilikinya dan mengambil risiko pada siswa tingkat 3, tetapi itu berarti mengusir banyak siswa dengan performa sedang. Dia melihat kristal di rak dan bertanya dengan suara keras kepada seniornya tentang apa yang harus dilakukan. Dia khawatir Akademi Oracle akan runtuh selama masa jabatannya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah Gigi. Dia diundang untuk masuk. Gigi membawa hasil tes dan mengomentari bahwa performa sangat baik, yakin bahwa kelas akan menghasilkan orakel yang luar biasa. Saat memeriksa hasilnya, dia berpikir mengapa Gigi sudah merasa itu hebat, padahal itu hanya nilai tingkat 1. Siswa-siswa yang tidak berguna itu tidak bisa pergi ke lapangan. Kemudian Gigi menyebutkan bahwa ada satu pengecualian, seseorang yang ia yakini tidak cocok untuk menjadi orakel. Dia bertanya siapa itu, dan Gigi menjawab bahwa namanya Chen. Maka, pahlawan kita dipanggil ke kantor kepala sekolah. Sang kepala menanyai Chen tentang alasan pemanggilan itu. Chen bingung, mengaku bahwa dia sepenuhnya tidak mengerti. Dia tahu bahwa reputasi kepala sekolah termasuk kepribadian yang keras, jadi dia sadar bahwa dia tidak dipanggil hanya untuk obrolan biasa. Dia berharap situasinya tidak menjadi terlalu rumit. Begitu pintu terbuka, sebuah nyala kecil muncul. Shen terkejut melihat itu, tetapi melihat bahwa sang kepala tampaknya sudah menunggu. Dia menjelaskan bahwa ini adalah kondisi spesifik yang mengaktifkan keinginannya yang disebutkan, yaitu sesuatu yang dia miliki dan inginkan sudah dekat, dan dia perlu mengejarnya. Shane bertanya mengapa situasi ini terjadi sekarang. Sang kepala menjawab bahwa keinginan itu telah diaktifkan dan tidak ada pilihan lain, kecuali jika dia ingin terbakar. Lebih baik melakukannya dalam diam. Dia bertanya kepada Shen mengapa dia masih berdiri dan mendesaknya untuk masuk. Ketika masuk, Shen menyapa kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian berkomentar bahwa laporan fisik Shen tidak sepenuhnya buruk, malah cukup patut dicatat, karena dia sudah sangat dekat dengan tingkat kedua. Namun, ketidakdisiplinan di kelas, ketidakpatuhan terhadap guru, dan pertengkaran dengan rekan-rekannya menunjukkan bahwa Shen masih muda dan sulit diatur. Meskipun itu sudah tidak relevan. Dia menginterogasi Chen apakah anak itu tahu apa yang paling penting bagi seorang oracle. Itu jelas adalah uang, dan karena itu dia menyarankan Shen untuk menyerah pada ambisi menjadi oracle. Shen menjadi pucat, dan dalam upaya untuk lebih memahami, bertanya apakah kepala sekolah menyarankan agar dia meninggalkan sekolah. Kepala sekolah mengkonfirmasi, mengklaim bahwa Shen seharusnya menyadari bahwa biaya untuk menjadi oracle di masa depan akan sangat tinggi, mengingat situasi keluarganya. Dia menyarankan agar, alih-alih mengambil risiko semuanya, lebih baik memotong kerugian lebih awal. Kepala sekolah tahu bahwa dengan hasil tes fisik Shen, dia seharusnya dapat diterima di kelas khusus. Tetapi karena sekolah sudah diambang kehancuran, lebih baik memfokuskan sumber daya pada siswa yang menjanjikan daripada menerima seseorang yang biasa-biasa saja. Dia berpikir bahwa jika mereka dapat mengembangkan setidaknya satu siswa tingkat 3 sebelum kompetisi pertukaran pelajar, akan ada sedikit harapan. Dia kemudian memberitahu Shen bahwa jika dia setuju, dia bisa mendapatkan pengembalian uang untuk pendaftarannya. Selain itu, dia mengatakan bahwa Shen bahkan tidak perlu muncul keesokan harinya dan bertanya apa pendapatnya tentang itu. Sementara itu, entitas agung yang mengambil bentuk buku menyadari sesuatu. Kristal hitam di rak. Ia memberitahu Chen bahwa ia telah menemukan sasaran dan bahwa Chen harus segera mengambilnya. Chen yang kelelahan menjawab bahwa dia sudah berjuang untuk tetap berdiri dan menyarankan agar pimpinan yang mengambilnya. Pimpinan pun mengatakan bahwa jika dia bisa, dia sudah melakukannya, tetapi kontrak tersebut menyatakan bahwa kristal itu harus sepenuhnya milik Chen agar dia bisa mendapatkan kesempatan. Dia sedang dalam dilema. Dia perlu pergi ke kota pusat untuk melunasi utang, tetapi itu membutuhkan level dan sertifikat kelulusan Oracle. Itu adalah satu-satunya sekolah menengah Oracle di kota, dan untuk mendapatkan sertifikat tersebut, kristal tidak boleh dibuang. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba relaksasi, itu belumlah jalan buntu. Seingatnya, sejak pendirian Cahaya Jalan, siswa tidak pernah melampaui level A rank 2, yang membuat seseorang di atas level 2 sangat berharga. Jika dia sudah berada di level A rank 2, dia tahu dia bisa segera meningkatkan ranknya. Dia teringat bahwa pimpinan sebelumnya menyebutkan tentang sebuah hadiah yang bisa membantunya dengan keinginannya. Dia menawarkan ide bahwa jika pemimpinnya belum memutuskan, dia bisa memilih sendiri. Pimpinan setuju, mengatakan bahwa dia menyadari bahwa Chen menginginkan sesuatu, permohonan kekuatan pinjaman. Pimpinan menolak itu,
karena tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatannya sendiri. Chen hanya beruntung karena belum meledak. Chen tetap bersikeras bahwa dia tidak bisa mengambil risiko diusir, karena itu akan membuat segalanya menjadi lebih rumit untuk mendapatkan kesempatan lain mencapai kota tengah. Mungkin keinginan pimpinan tidak akan terwujud, tetapi dia meminta kepercayaan dari pimpinan. Pimpinan terdiam. Lalu Chen berkata, apapun yang terjadi, itu bukan masalah bagi pimpinan. Kontrak itu muncul, memberitahu bahwa kontrak yang ditandatangani Chen memberikan kepada kontraktor hadiah. Singkatnya, Chen bisa meminjam kekuatan dari buku kapanpun dia mau, dan semua konsekuensinya akan menjadi tanggung jawab Chen. Chen menerima kontrak itu. Dia sudah berdiri di depan direktur, berdiri dalam waktu yang lama. Direktur bertanya, apakah dia masih membutuhkan sesuatu. Chen meminta direktur untuk menguji skornya lagi, jadi dia bisa memutuskan apakah dia bisa tetap atau tidak. Direktur setuju dan mengulurkan tangan. Melalui jabat tangan itu, dia menilai bahwa Chen 2 level di atas yang dilaporkan, tetapi masih jauh dari ideal. Sementara itu, Chen merenungkan bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan dan tidak yakin seberapa jauh dia bisa pergi. Jadi, dia ingin menarik kekuatan maksimum yang mungkin. Aura di tangannya mulai bersinar terang. Direktur terkejut karena aura itu menjadi luar biasa. Pimpinan juga tidak menyangka bahwa ledakan Chen jauh lebih kuat daripada yang dia berikan. Direktur bingung dan penasaran tentang bagaimana levelnya meloncat secara instan. Dengan itu, dia mencapai level 4 penuh. Kemudian Chen, dengan caranya sendiri, bertanya apa pendapat direktur sekarang tentang situasi tersebut. Direktur menyadari bahwa langit adalah seperti labirin besar, meminta Chen. Dia harus mewakili sekolah dalam kompetisi pertukaran distrik. Chen terkejut, merasa sepenuhnya bingung. Mereka duduk untuk berbicara, dan direktur menjelaskan dengan jelas bahwa ide ini adalah agar dia bergabung dengan kelompok pertukaran level 4. Semuanya untuk menunjukkan hasil kepada Kementerian Pendidikan. Dia menjelaskan bahwa berkompetisi di level ini adalah kehormatan terbesar bagi sekolah menengah. Lagi pula, sekolah Chen sudah berada di peringkat bawah selama bertahun-tahun, dan jika mereka tidak segera membawa hasil, kementerian akan memotong dana. Oleh karena itu, idenya adalah memfokuskan semua upaya pada siswa-siswa berpotensi, dan inilah asal mula semua kesalahpahaman ini. Dia, dengan tatapan cemas, berharap Chen tidak tersinggung dengan semua ini. Chen dengan kecerdikannya menjawab bahwa dia mengerti apa yang dipertaruhkan. Direktur yang merasa lega, senang mendengar hal itu dan, sebagai bentuk permohonan maaf, menyatakan bahwa biaya pendaftaran untuk Shane akan dibebaskan. Selain itu, setelah transfer ke kelas khusus, pasokan mingguan energi bintang bagi pemula akan meningkat dari 3 menjadi 6. Direktur kemudian bertanya apa pendapat Shane tentang hal ini, dan jika ada hal lain yang ia butuhkan, memastikan bahwa sekolah akan berusaha memenuhi permintaannya. Ia juga menjelaskan bahwa, sebagai siswa yang luar biasa, Shane akan diterima di mana saja, tetapi ia sangat berharap Shane mempertimbangkan kesempatan untuk mewakili sekolah dalam kompetisi. Untuk menegaskan pentingnya, ia menyatakan bahwa keputusan ini bisa menentukan keberlangsungan sekolah. Mengingat seberapa banyak yang ditawarkan oleh direktur, Shane menyadari bahwa ini adalah hal yang sangat penting baginya. Licik, ia kemudian menanyakan apa yang akan terjadi jika ia ingin mengambil kristal hitam yang ada di lemari. Direktur menjelaskan bahwa kristal itu terbuat dari bahan khusus yang dibawa oleh mantan direktur dari Kota Tengah. Meskipun tidak memiliki banyak kegunaan, itu melambangkan semangat sekolah. Tetapi ia tahu bahwa kalau sekolah itu berakhir, semangat itu tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, jika ia berhasil menyelamatkan sekolah, kristal itu akan menjadi miliknya. Shine, yang bertekad, menjamin bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin dalam kompetisi pertukaran. Dengan itu, kesepakatan secara resmi terjalin. Namun, direktur tidak dapat menahan diri untuk bertanya bagaimana tingkat Shane bisa meningkat begitu cepat. Chen, dengan raut misterius, menjawab bahwa ia sedang berlatih untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Ia menyebutkan bahwa ini adalah teknik khusus dan bahwa ia masih berlatih, meminta direktur untuk merahasiakan tingkatnya. Direktur memahami. Setelah semua, ia tahu bahwa menyamarkan tingkat adalah teknik umum di antara para pejuang untuk membingungkan musuh. Dan jujur, ia tidak menduga bahwa seseorang yang begitu muda memiliki kesadaran itu. Ia kemudian menjamin bahwa tidak akan memberitahu siapapun dan mengekspresikan kepercayaan pada masa depan Shane. Saat itu, seorang wanita masuk dan direktur memberi instruksi kepadanya untuk segera membawa Cheng ke kelas khusus dan menyediakan perlengkapan yang ia minta. Wanita itu menuntun Cheng, menjelaskan bahwa seluruh
Seluruh lantai 2 diperuntukkan bagi kelas khusus tersebut. Tidak lama kemudian, tugas selanjutnya adalah mendaftarkan Cheng. Cheng mengucapkan terima kasih kepada guru karena semua bantuan yang diberikan. Ia, yang penasaran, bertanya tentang hubungannya dengan direktur karena ia tidak pernah melihatnya begitu bahagia. Shine, dengan senyuman, hanya menjawab bahwa mereka saling cocok. Sementara itu, seseorang berlari dengan kecepatan tinggi menuju Shane. Seorang pria meraih lengan Shane dan berseru bahwa mereka benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk meyakinkan direktur, tetapi tidak berhasil mengubah keputusannya. Ia bersikeras bahwa meskipun memiliki nilai rata-rata, ia tetap berhak untuk belajar dan berharap bahwa meskipun ia telah menyerah, ia tetap berusaha dan tidak membuang segalanya. Guru bingung, bertanya apa yang ia bicarakan, menjelaskan bahwa Shanks akan dipindahkan ke kelas khusus keesokan harinya dan bahwa ia sudah hampir membawanya untuk mendaftar. Kemudian, ia memberitahu Gigi bahwa direktur ingin menemuinya dan ia sangat marah. Jelas bahwa ia sedang menghadapi masalah. Malam tiba dan Shane kembali ke kamarnya, berbaring di tempat tidur, memikirkan tugas sulit untuk naik dari level 2 ke 4 hanya dalam 3 bulan, tanpa tahu bagaimana cara melakukannya. Meskipun sumber daya membutuhkan banyak biaya dan waktu untuk naik level, bagi seorang pria miskin seperti dia, naik 2 level dalam 3 bulan terasa seperti misi mustahil. Ia berbalik kepada bos dan bertanya apakah tidak ada cara untuk naik level sekaligus, hampir hanya dengan usaha sendiri. Bos bingung, bertanya bagaimana itu bisa terjadi dan mengatakan bahwa jika Shane ingin bantuan darinya lagi, ia harus memenuhi kehendaknya terlebih dahulu. Ia berkomentar bahwa pada dasarnya, seharusnya dia merasa malu karena memilih imbalan seperti ini. Anak kita itu menjawab bahwa dia tidak punya pilihan. Itu satu-satunya solusi yang ada dalam pikirannya. Kepala mengingatkan bahwa dia sudah menyatakan tidak bisa menggunakan kekuatan itu terlalu lama tanpa kehabisan tenaga. Dia tahu dia tidak bodoh untuk mengandalkan kekuatan pinjaman untuk memenangkan turnamen dan dia berhasil mendapatkan hasil yang mengesankan. Dia tidak dikeluarkan dan berhasil mengatur sumber daya yang akan memperbaiki kondisinya. Jadi, meskipun promosi level bisa memakan waktu, prioritasnya sekarang adalah utang yang jatuh tempo dalam 5 hari. Pahlawan kita tahu bahwa dia perlu mencari cara untuk mendapatkan uang tambahan. Di sekolah, Chen tampak mual dan benar-benar tidak mengikuti apa yang sedang terjadi. Tempat di mana dia berada terasa seperti pabrik yang ditinggalkan. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya. Seorang pria melambaikan tangan dan meminta dia mendekat. Dia menyadari bahwa Chen tidak hadir dalam panggilan dan menyimpulkan bahwa anak itu mungkin tersesat. Pengurus kelas kesulitan mengatur situasi ini dan meminta maaf atas kelalaian tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Zhang, guru kelas elit. Chen berpikir guru kelas elit pasti sangat ketat, tetapi dia ternyata sangat tenang. Dia penasaran apakah ada guru lain di kelas elit. Guru tersebut menjawab bahwa ada 3 guru akademis, tetapi hanya dia yang menangani pelatihan. Dia juga menyebutkan bahwa jumlah siswa hanya semakin berkurang dan mereka yang cukup baik untuk masuk kelas elit sangat jarang. Itulah sebabnya mereka tidak merekrut lebih banyak instruktur. Zhang menambahkan bahwa dia biasanya menggunakan bagian dalam untuk kelas dan pelatihan, sementara bagian luar hanya memburuk tanpa alasan. Tiana menyadari bahwa sekolah tidak dalam kondisi baik, jadi tidak heran jika kepala sekolah sangat cemas. Tuan Zhang meyakinkan dia bahwa pada akhirnya unta kurus pun masih lebih besar daripada kuda dan dia percaya bahwa tempat ini tidak akan segera tutup. Mereka masuk ke ruangan pelatihan, di mana Tuan Zhang sudah memberitahu bahwa mereka sedang mengadakan sesi latihan gratis. Dia membawa Chen untuk memperkenalkan diri kepada kelas. Chen kini mengerti mengapa mereka disebut kelas elit. Tempat itu sebenarnya adalah sebuah akademi berstandar tinggi dan siswa-siswanya tampak termotivasi, tetapi dia merasakan suasana yang agak tegang. Tuan Zhang mengumpulkan semua orang untuk memperkenalkan rekan sekelas barunya. Dia memperkenalkan Shen kepada kelas dan meskipun terlambat, tidak masalah karena kelas elit selalu mengutamakan kekuatan di atas segalanya. Tuan Zhang percaya bahwa Shen memiliki beberapa kemampuan nyata untuk bisa masuk. Dia berharap semua orang bisa saling mengenal dengan baik dan tampil baik dalam kompetisi pertukaran selanjutnya. Namun, seorang siswa di belakang kelas mengungkapkan keraguan, mengisyaratkan bahwa Shen masuk melalui jalur khusus. Dia bahkan menambahkan bahwa itu bisa merusak keseluruhan kelas elit. Tuan Zhang kemudian berkata kepada anak laki-laki bernama Wayne Hall itu untuk berhati-hati dengan apa yang dia katakan, menekankan bahwa Shen masuk melalui cara yang benar dan sebaiknya dia berhenti menyebar gosip.
Wayne Hall menjawab bahwa apakah itu gosip atau tidak, mereka akan segera mengetahui. Dia secara resmi menantang Chen. Kerumunan terkejut karena sudah lama tidak ada tantangan formal. Tantangan formal itu serius. Yang kalah harus melayani pemenang tanpa keluhan. Dan Wayne Hall adalah orang terkuat di antara mereka. Mereka tidak bisa percaya bahwa dia mengintimidasi pendatang baru. Seorang anak laki-laki pirang di dekatnya bertanya kepada seorang gadis berambut merah muda tentang apa yang sedang terjadi. Gadis berambut merah muda menjelaskan bahwa siswa transfer tersebut akan bertarung melawan Wayne Hall, tetapi dia tidak memahami tentang siswa transfer itu. Tuan Zhang berkomentar bahwa tantangan formal tidak ada gunanya kecuali pihak lain menerimanya, tetapi untuk kejutan semua orang, Shen bersedia menerimanya. Dia menyatakan bahwa jika itu adalah tantangan ramah dan bukan ancaman bagi hidupnya, maka dia akan menerimanya. Dalam pikirannya, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihat bagaimana ia tampil dibandingkan dengan yang lain. Dan sebagai persiapan sempurna untuk kompetisi pertukaran, direktur mendengar tentang situasi ini. Ia menerima telepon yang memberitahu bahwa Chen akan bertarung melawan seseorang. Itu adalah Pak Zhang yang memberi kabar. Dia menjelaskan bahwa Wen Hao telah membuat tantangan resmi dan Chen menerimanya. Direktur panik, terutama karena keduanya tidak ingin mundur dan siswa-siswa lain sudah mengumpul. Semua orang bersorak. Situasi menjadi tidak terkendali dengan siswa-siswa menghasut kesalahan untuk menunjukkan kepada pendatang baru siapa yang berkuasa. Direktur berpikir tentang situasi itu dan bagaimana ia harus memperhatikan untuk menghadapi sebuah pelatihan yang berkualitas. Dia melihat kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya, jadi dia meminta John untuk menyiapkan arena sementara dia menyetujui tantangan itu. Pak John meresmikan pertarungan itu, dan karena ini adalah kali pertama Jane dalam jenis pertarungan ini, dia segera meninjau aturan untuknya. Aturan tantangan resmi sama dengan kompetisi pertukaran. Arena hanya untuk 2 orang, tanpa bantuan dari penonton. Siapapun yang ikut campur akan dikeluarkan, dan keduanya harus berada pada level yang sama, tanpa tantangan antar level. Ben Hall, yang mengamati pemandangan itu, melihat Tokyo berada di level E2, sementara Jung menjelaskan bahwa pertarungan itu hanyalah latihan bersahabat. Ia menekankan bahwa serangan di bagian yang rentan tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan gerakan fatal atau pembalasan pribadi. Jika sebuah serangan mengenai wajah atau seseorang menyerah secara sukarela, itu berarti kalah. Dan akhirnya, pertarungan dimulai. Wen Hao melancarkan serangan. Rencananya adalah menyerang cepat dan mengejutkan Shin. Dia ingin menyelesaikan semuanya dalam satu gerakan. Namun Shin mengharapkan dia maju langsung dan pada saat yang tepat, memblokir lengan Wen Hao yang membuat Wen Hao sangat terkejut. Dia tidak percaya seberapa cepat Shin bergerak. Dia terus menyerang, tetapi Shin dengan mahir menghindari serangannya. Terganggu oleh kecepatan Shin yang begitu gesit, Wen Hao memutuskan bahwa dia perlu menemukan cara untuk membatasi gerakan Shin. Dia bergerak dengan kecepatan yang mengesankan. Kecepatan ini, bagaimanapun, mengejutkan Chen dan sebuah pukulan menyentuh lengan bawahnya ketika sebuah hook dan tendangan angin berpadu dalam serangan setengah. Meskipun Chen berhasil memblokir kekuatan dari dampaknya, dia terjatuh ke tanah. Dia segera harus membela dirinya lagi. Dengan tatapan garang, Tian mengeluarkan auranya dan melakukan serangan balik dengan tendangan cepat dan kuat. Errol terkejut. Dia tidak mengira Tian memiliki teknik bertarung, tapi tetap berusaha untuk tetap tenang. Berpikir bahwa selama tidak terkena wajah, dia masih memiliki kesempatan. Dia percaya bisa pulih, tetapi saat itu Shin secara tidak sengaja mengenai sedikit hidungnya. Shin kemudian menjelaskan bahwa pukulan di wajah dianggap sebagai kekalahan. Wen Hao terkejut. Pak Zhang tidak ragu dan menyatakan Shin sebagai pemenang. Wen Hao ternganga. Dia tidak percaya bahwa dia telah kalah dan siswa-siswa lain juga terkejut menyadari bahwa pendatang baru itu lebih kuat dari yang mereka duga. Dalam benak Shin, pertarungan itu berlangsung cepat, tetapi kini ia memiliki pemahaman nyata tentang apa artinya bersaing. Ia kemudian bertanya kepada Henry, apakah dia tidak memiliki keluhan lain. Pak Yang juga terkesan, terutama karena Henry telah mendapatkan pelatihan profesional, tetapi tidak pernah membayangkan akan kalah begitu mudah dari Shin yang tidak memiliki pelatihan formal, tetapi menunjukkan kemampuan fisik dan refleks yang sangat baik. Dia menyadari bahwa Chen memiliki potensi besar untuk bertarung dan tidak mengherankan jika direktur ingin mengamatinya. Tiba-tiba, direktur muncul. Dia memanggil Shin untuk berbicara secara pribadi. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dia katakan. Gadis dengan rambut pink bertanya kepada anak laki-laki berambut pirang apakah dia telah melihat pertarungan karena dia tidak percaya dengan kekuatan pemula tersebut. Anak laki-laki berambut pirang itu pada gilirannya
menyatakan bahwa seseorang yang sekuat itu seharusnya menjadi salah satu bawahannya. Kepala sekolah bertanya kepada Shane bagaimana pengalaman dia di kelas elit. Shane menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi teman-temannya sedikit terlalu bersemangat. Kepala sekolah tertawa kecil dan menjelaskan bahwa orakel yang kuat selalu menarik lebih banyak perhatian, jadi dia akan segera terbiasa dengan itu. Dia kemudian memberitahu Shane bahwa mulai sekarang dia perlu fokus pada pelatihan, dan jika dia membutuhkan sesuatu, sekolah akan ada untuk membantu. Ketika Shane menyadari bahwa kepala sekolah sudah mempercayainya, dia merasa ini adalah saat yang tepat untuk bertanya tentang bagaimana mendapatkan uang. Dia bertanya apakah ada cara cepat bagi para siswa untuk mendapatkan uang. Kepala sekolah dengan cepat menjawab bahwa di usianya, dia seharusnya tidak khawatir tentang itu dan harus fokus pada pelatihan. Lalu, bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang di masa depan jika keluarganya sedang kesulitan? Sekolah akan membantu menutupi beberapa biaya. Kepala sekolah menjawab bahwa dia hanya bertanya karena penasaran. Tetapi di dalam hati, dia tahu bahwa dia perlu memikirkan ide lain. Karena kamu sudah sampai di sini, itu tandanya kamu suka, kan? Jadi, berikan like, subscribe ke channel ini karena masih banyak lagi yang akan datang. Kembali ke ruang latihan, dia berlatih dengan ringan, berpikir bahwa meminjam beberapa siswa mungkin bisa jadi masalah di sana. Jadi lebih baik hati-hati. Sementara itu, dia terus memikirkan bagaimana cara menghasilkan uang ketika seseorang mendekatinya. Itu adalah anak laki-laki berambut pirang yang meletakkan tangan di pundaknya dan berkomentar bahwa pertarungan itu luar biasa. Saya bahkan punya kesempatan untuk berbicara langsung dengan kepala sekolah. Ini membuat Chen bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Pada saat itu, seseorang memanggil anak laki-laki berambut pirang itu Chan Jerui, mengatakan bahwa dia bersikap kasar. Itu adalah gadis dengan rambut pink yang segera meminta maaf atas perilakunya dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mengatakan sesuatu yang buruk. Sushi ke lantai, dia memperkenalkan diri dengan ramah dan segera mengajak Jerui untuk bergabung dalam percakapan. Dia menyebutkan bahwa secara teknis mereka adalah majikannya, jadi jika ada pertanyaan, dia bisa bertanya kepada mereka. Jerui merasa di depan, menyimpulkan bahwa sekarang mereka membentuk tim bertiga, dan sebagai pemimpin, dia akan memberikan semua dukungan. Sementara itu, Chen di dalam hatinya merasa mereka agak aneh, tetapi memutuskan untuk tidak berkomentar. Dia kemudian menarik perhatian dan bertanya kepada Chen tentang gerakan yang dia gunakan sebelumnya. Shane bingung, tidak mengerti apa yang dia maksud. Jerui terkejut menyadari bahwa Shane tidak memiliki ide tentang teknik pertarungan, dan yang lebih mengesankan adalah bahwa gerakan yang digunakan Chen hanyalah bawaan, berdasarkan refleks. Dia mengatakan bahwa itu brutal, dan jika Wayne Hall tahu bahwa Chen menggunakan itu, dia pasti akan marah, tetapi tampaknya dia tidak lebih dari seorang poser. Saat itu, Xiaoxia menawarkan diri untuk menjelaskan situasi tersebut. Dia menjelaskan bahwa teknik pertarungan adalah gerakan yang kuat, dan orang-orang tipe nabi dapat mempelajarinya melalui gulungan atau batu ingatan. Kekuatan dan efek dari teknik tersebut bervariasi tergantung pada keahlian penggunanya. Terdapat berbagai jenis teknik, dan nabi yang lebih kuat mengadaptasi gerakan mereka sesuai dengan gaya bertarung mereka sendiri. Dia menekankan bahwa gerakan yang digunakan oleh Wayne Hall selama pertarungan adalah teknik tingkat D yang dikenal sebagai tendangan angin terikat. Mendengar ini, Shane tidak terkejut mengetahui mengapa dia tidak bisa bertahan saat itu. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia memiliki beberapa teknik ini, dia akan memiliki peluang lebih baik di pertarungan pertukaran antar kelas berikutnya. Dengan penasaran, dia bertanya apakah teknik-teknik ini jarang. Jaru, dengan nada serius, menjawab bahwa mereka hampir selalu jarang dan semakin kuat tekniknya, semakin sulit untuk ditemukan. Dia menjelaskan bahwa sekolah mengajarkan beberapa teknik dasar, tetapi biasanya yang paling kuat harus dibeli atau diperoleh dari seseorang yang terkenal dan bisa memberikan contoh. Salah satu contoh yang dia berikan adalah harga teknik umum kelas D, yaitu sekitar 500.000 yen. Shane hampir terjatuh mendengar informasi itu, karena jumlah tersebut setara dengan pembayaran pinjaman selama berbulan-bulan. Diaru berkomentar bahwa dia juga memiliki beberapa teknik tersebut dan mereka bisa berlatih bersama di lain waktu. Xiaoxia juga mengkonfirmasi bahwa dia punya satu teknik untuk ditunjukkan. Dia ingat bahwa masuk ke kelas lanjutan sangat mahal, jadi anak-anak di sana pastinya sangat kaya. Sebuah ide mulai muncul di kepalanya. Jika mereka berasal dari keluarga kaya,
Mungkin dia bisa bertanya tentang cara menghasilkan uang. Dia membuka obrolan dan bilang bahwa dia ingin membeli teknik itu, tetapi tidak punya uang, dan bertanya apakah ada cara cepat untuk mendapatkannya. Jiaru, dengan gaya bercandanya, menyarankan agar mereka merampok bank. Shane merasa itu agak drastis, menjawab bahwa kecuali itu, bila berbicara tentang cara cepat menghasilkan uang yang tidak konvensional, hanya zona Blackwater dan keajaiban tanah yang terlintas dalam pikirannya. Namun, Xiaoxia tidak membiarkannya lewat begitu saja, menepuk Diaro dan menyuruhnya berhenti menipu Shen karena jika para guru mendengar, bisa jadi dia mendapatkan masalah. Namun rasa ingin tahu Shane mulai terbangkitkan. Jiaru mengoreksi dirinya, mengatakan bahwa dia telah mendengar banyak hal aneh terjadi di sana dan bahwa sekolah melarang siswa untuk pergi ke sana dengan sangat ketat. Jika ketahuan, hukumannya akan langsung dan dia akan dikeluarkan. Jiaru, penasaran, bertanya berapa utang Shane untuk teknik itu dan dia mengungkapkan bahwa itu sekitar 300.000 yen. Keduanya terkejut mengetahui bahwa utangnya begitu tinggi. Mereka memeriksa rekening bank mereka dan menyadari bahwa mereka tidak punya cukup uang. Shane mulai merenung. Masa-masa sulit memerlukan tindakan berani. Dia lalu memutuskan untuk menyusuri Blackwater Road setelah sekolah. Saat melihat di ponsel, navigasi menunjukkan bahwa tempat itu tidak jauh, tetapi jalanannya terlihat kosong dan suasananya aneh. Meskipun dekat dengan rumahnya, dia memilih untuk mengganti seragam sekolahnya sebelum keluar agar tidak dikenali. Dia bertanya kepada satpam tentang tempat itu, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Jadi, dia menyimpulkan bahwa satpam itu tidak terlalu peduli karena para orakel di zona luar bukanlah orang yang berkualitas tinggi. Dia merasa yakin bahwa dia bisa menghadapi situasi itu seorang diri dengan level 4-nya. Dia berpikir bahwa bahkan jika sesuatu terjadi, dia bisa menghindar, tetapi tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tempat itu terlihat ditinggalkan sejak lama. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah benar ada keajaiban di sana. Kemudian, dia melihat beberapa jejak kaki yang mengisyaratkan bahwa seseorang baru saja lewat di situ. Tak lama kemudian, protagonis kita melihat jalur rahasia dan memutuskan untuk menjelajah ke arah sana. Namun dia tidak menyadari bahwa beberapa pria mengamatinya dengan tatapan jahat. Matanya membelalak saat ia masuk. Tempat itu terang benderang dan ramai, tetapi jalannya kotor dan perdagangan ilegal berlangsung di sana. Sangat jelas bahwa semua orang menghindari untuk menyebutkan tempat itu, karena hukum tampaknya tidak berlaku di sini. Dia berpikir bahwa jika ada keuntungan, apa saja akan diambil. Itu juga membuatnya merenung bahwa mungkin ada kesempatan untuk menghasilkan uang sebelum tenggat waktu berakhir. Pertama-tama, dia melihat ke belakang dan bertanya-tanya sudah seberapa lama pria-pria itu mengikutinya. Mereka mendekat dan memuji instingnya yang tajam. Mereka merencanakan untuk menangkap dan menculiknya, tetapi dengan kecerdasan yang dimilikinya, mereka perlu lebih agresif. Shane merasa gugup karena mereka mengira dia hanya berpura-pura. Namun, salah satu pria itu segera membalas bahwa dia sudah melihat banyak pemuda kaya menyamar mencari sensasi. Jika mereka menculiknya, itu akan dilakukan untuk uang tebusan akan kaya. Ide ini tampak sangat absurd dan mudah untuk melihat dari ekspresi pahlawan kita bahwa dia berpikir hal yang sama. Salah satu pria itu meletakkan tangan di bahunya dan menepuk pipinya dengan ramah. Tampak senang melihat bosnya tertegun ketakutan. Dia mengatakan agar Chain bekerja sama, membayar tebusan, dan bahwa dia akan mempertimbangkan untuk membiarkannya hidup. Chain membalas bahwa orang itu sangat kasar, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, sebuah pukulan tunggal di tengkuknya membuat pria itu terjatuh ke tanah. Semua terkejut dengan kunci yang tak terduga itu. Dua teman lainnya mengeluarkan pisau, siap untuk memberikan pelajaran pada pahlawan kita. Tiba-tiba, dua kotak kayu melayang dan mengenai belakang kepala mereka. Shen, yang sangat bingung, melihat seseorang muncul di depannya. Dia merasakan tangan yang mengenggamnya. Wanita dengan jubah itu berkata bahwa dia perlu pergi bersamanya dan mulai menyeretnya menjauh menuju tempat yang dia anggap aman. Shane mengungkapkan rasa terima kasihnya karena dia telah menyelamatkannya, tetapi di dalam hatinya dia memiliki banyak pertanyaan. Wanita itu sepertinya mengenalnya dan bertanya mengapa dia berada di sana, melupakan bahwa seharusnya dia menyamar. Shane bertanya apakah mereka saling mengenal. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia tidak hanya melihat namanya di lencana,
Shen terkejut ketika menyadari bahwa lencana itu ada di sana, tetapi di saat yang sama lega bahwa gadis itu bukanlah orang yang dikenal. Shen berterima kasih atas peringatannya tentang lencana itu dan merenungkan bagaimana dia telah mengambil risiko pada penyamarannya. Dia memperingatkan untuk tidak mengungkapkan informasi seperti itu dengan sembarangan di distrik Blackwater karena itu sangat berbahaya. Dia menawarkan diri untuk memandunya keluar, tetapi dia akhirnya menolak karena ada urusan mendesak yang harus diselesaikannya. Dia tahu bahwa jika dia menemukan bahwa dia adalah seorang siswa, dia akan berada dalam masalah. Wanita itu yakin bahwa dia masih Shane setelah bertahun-tahun berlalu. Dia bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah melupakan dirinya atau hanya berpura-pura. Mengetahui statusnya sebagai siswa, dia penasaran tentang apa yang dia lakukan di sini dan bagaimana dia bertindak. Itu membuatnya berpikir, apakah dia juga telah menjadi seorang pencuri. Beberapa saat kemudian, Shane membeli masker wajah seharga $10. Percaya bahwa itu akan membuatnya aman. Dia sudah menjelajahi sedikit di sekitar sini, tetapi masih bingung tentang bagaimana cara menghasilkan uang. Seseorang mendekatinya, menyadari bahwa dia tidak tampak seperti penduduk setempat. Pria itu menanyakannya siapa dia. Orang itu memperkenalkan diri sebagai pemandu wisata dan membanggakan bahwa dia tahu segalanya tentang tempat ini, memastikan bahwa dia bisa menjawab pertanyaan apapun. Jane bertanya, apakah ada istana di dekatnya, di mana dia bisa cepat mendapatkan uang. Pemandu itu membawanya ke lokasi dan sangat puas karena memastikan mendapatkan biaya. Mereka masuk ke dalam gedung yang kurang penerangan yang menampung sebuah arena. Seorang petarung memberi pukulan kepada lawannya, dan kerumunan pun histeris. Shane segera menyadari bahwa dia berada di hadapan arena pertarungan bawah tanah. Pria itu memberitahu bahwa jika dia ingin uang cepat, inilah tempatnya. Dia juga mengatakan bahwa malam itu akan ada pertarungan istimewa, di mana pemenangnya akan mendapatkan bonus dan bagian dari hadiah taruhan. Dengan banyak petarung tingkat tinggi yang hadir, pertarungan sengit, dan taruhan yang sangat tinggi, ini adalah kesempatan sempurna untuk bergabung. Jenny akhirnya melihat salah satu petarung di ring, dan dia terlihat sangat menakutkan, tetapi dia hanya berada di level 1. Meskipun hadiahnya tinggi, protagonis mulai merenungkan hal itu. Seorang pria mendekat dan bertanya apakah dia ingin bertaruh, menyarankan agar dia bisa mendapatkan beberapa token. Chen, yang bertekad, menjawab bahwa dia ingin hadiah penuh, dan pria itu terbelalak. Wanita itu memutuskan untuk mengikutinya ke dalam arena. Tak lama kemudian, kerumunan tak percaya berteriak untuk membunuh pengecut itu karena Shane tampak jauh lebih kecil dari lawannya. Wanita misterius yang mengikutinya melihat sekeliling, bingung mengapa Shane berada di dalam ring. Lawannya bahkan menyatakan bahwa dia tidak boleh merasa percaya diri hanya karena telah memenangkan 2 pertandingan. Lawan yang membanggakan diri sebagai petarung terdaftar di tournament. Dia bernama Yurif, dan dia tidak berhenti bicara. Tetapi Shin memastikan untuk memotongnya dengan 1 pukulan, membuatnya terjatuh hanya dengan 1 serangan. Kerumunan mulai bosan, karena 1 pukulan itu tampaknya cukup untuk mengalahkan semua lawan. Shen memandang kemenangan yang cepat dan bersih. Lawan berikutnya terlihat angkuh, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sudah dijatuhkan. Satu lagi yang ingin menyerah dilempar jauh oleh Shen. Pria berpakaian putih yang berada di belakang layar tampak pucat. Dia tidak menyangka pria lemah itu bisa memberikan kerusakan sebanyak itu. Seorang bawahan memberitahu bos bahwa para petarung yang hendak menandatangani kontrak telah melarikan diri dan para pelanggan menuntut pengembalian uang. Jika situasi ini berlanjut, arena berada dalam bahaya. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa membiarkan anak itu pergi dengan hadiah. Dia menyuruh bawahannya untuk membawa orang itu. Chance gagal mengenai sasaran dan mendaratkan pukulan pada penantang terakhir. Dia kemudian berkata bahwa dia siap untuk mengklaim hadiahnya. Pembawa acara mengatakan bahwa kerumunan ingin melihat lebih banyak dan pihak manajemen memutuskan untuk memberikan kepada semua orang apa yang mereka inginkan. Final yang mendebarkan. Shen menyadari bahwa mereka tidak pernah berniat memberinya uang dengan cara yang adil. Petarung terakhir diperkenalkan dan Shen terkejut ketika melihatnya. Pria itu terikat dan diperkenalkan sebagai mutan bernama Nephilim. Mereka membawa monster yang terkurung dalam struktur logam dan melepaskan ikatannya. Begitu bebas, monster itu terjatuh ke tanah sementara arena ditutup kembali. Shen benar-benar bingung tentang apa yang sedang terjadi. Sesuatu terpasang di tengkuk monster itu dan kemudian dia mengeluarkan sedikit udara, sementara kapsul di tengahnya dicabut. Monster itu bangkit, menampilkan penampilan yang menakutkan seperti goblin tinggi dan kurus. Seorang wanita dari kerumunan memeluk pria di sampingnya, ketakutan. Sementara dia merasa lega
dia telah memilih barisan belakang. Meski begitu, dia berusaha menghibur wanita itu, membuat janji kosong bahwa dia akan melindunginya. Wanita yang mengikuti Chen terkejut melihat monster itu. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya mengapa sesuatu seperti itu ada di sana. Dia menyadari bahwa ini berada di luar level Jane dan bahwa dengan kemampuannya, dia bisa mengeluarkannya dengan aman, tetapi itu akan mengekspos posisinya. Jane merasa marah. Jelas bahwa lawannya berbeda dari yang sebelumnya. Pertama-tama, apa yang ada di depannya tidak tampak manusiawi dan kesan yang ditangkap adalah menjadi mangsa di bawah tatapan seorang pemburu. Hanya dengan berada di sana, kecemasan menyelimutinya, nalurinya berteriak bahwa dia berada dalam bahaya besar. Jari tengah monster itu berubah menjadi bilah dan menyerang. Sangat cepat sehingga mengenai dia dan, jika bukan karena refleksnya, dia pasti sudah mati. Itu membuatnya yakin bahwa monster itu benar-benar ingin membunuhnya. Dia menyadari bahwa dia perlu lebih agresif dan tidak bisa hanya bertahan. Ketika monster itu menyerang, dia mencoba memegang lengan monster itu, berusaha menjaga jarak, tetapi dia masih merasakan tekanan. Dia memahami betapa kuat dan bahayanya lawannya, dan bahwa dia perlu mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan kekuatan yang dipinjam, dia melompat dari level 2 ke level 4. Dengan itu, dia berhasil mendorong monster itu mundur. Shen menyatukan kedua tangannya, mengangkatnya, dan melayangkan pukulan ke kepala monster itu. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah berhasil menjatuhkannya, tetapi untuk kejutan, monster itu bangkit lagi dan menyerangnya, mencakar bahunya. Pahlawan kita hampir tidak percaya bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh sama sekali. Kulit monster itu tebal dan cakarnya tajam, membuat pertempuran jarak dekat sangat berisiko. Dia tahu bahwa dia membutuhkan senjata. Dengan monster itu maju sekali lagi, dia mematahkan sebuah jari tajam dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai senjata. Dia memegangnya dengan kuat dan mengenai monster itu dengan alat improvisasi tersebut. Senjata, serangan itu menyebabkan goresan di sisi leher. Meskipun dia merasa kecewa dengan dangkalnya serangan itu, dia merasa puas ketika menyadari bahwa monster itu benar-benar merasakan sakit. Shen juga menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan monster itu. Bahkan setelah meningkatkan levelnya, dia yakin bahwa jika dia bisa mendekat sekali lagi, dia bisa menumbangkannya. Namun, secara mengejutkan, monster itu mulai mengeluarkan asap, dan dia bertanya-tanya apakah itu gas beracun. Tetapi segera menyadari bahwa itu hanya kabut. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam memukulnya di sisi torso. Dia mengayunkan senjatanya, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Merasakan goresan lain di punggungnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat apa yang menyerangnya. Monster itu menggunakan kabut untuk melemahkannya. Dia tahu bahwa dia merasa ketakutan, khawatir monster itu akan mengetahui kelemahannya, jadi dia tidak melakukan gerakan yang terburu-buru. Dan bahkan jika dia bisa bertahan dari serangan itu, jika waktu keuntungannya habis, dia akan dalam masalah. Itulah sebabnya dia perlu mengakhiri pertarungan dengan cepat. Dengan tekad untuk menemukan monster itu, protagonis kita fokus. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkonsentrasi pada indera insanya. Matanya bersinar terang saat dia berkonsentrasi, dan kemudian dia berhasil melihat kabut hijau bergerak. Akhirnya, dia menemukan sasaran, dan ketika dia menyerangnya, dia menangkap monster itu. Dia terkejut ketika Shen memotong tangannya. Melihat monster itu mengeluarkan banyak darah, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatannya, dan kemudian menusuknya. Namun, secara tak terduga, jantungnya mulai berdegup kencang dan rasa sakit yang intens menguasainya. Dia bertanya-tanya apakah ini terjadi karena dia telah mencapai batasnya. Monster itu memanfaatkan kesempatan itu untuk menggeser senjatanya dan menjulurkan lidahnya yang panjang, mengenai torsonya. Namun, Shen menolak untuk menyerah dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang telah dipinjamnya sekali lagi. Dia menangkap lidah yang menyerangnya dan menarik monster itu ke arahnya. Kemudian, dengan kedua tangannya, dia membuka mulut monster itu sejauh yang dia bisa, menghimpun seluruh kekuatannya. Monster itu merasakan sakit hingga Shen membelahnya menjadi dua. Kepala arena, yang penasaran, bertanya tentang apa yang terjadi, tetapi bawahannya tidak melihat apapun di layar. Dengan kabut yang mulai menghilang, kepala itu bertanya-tanya apakah anak itu telah mati, tetapi ketika dia melihat ke arena, warna di wajahnya pudar. Wanita yang mengamati Shen merasa bingung, bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Kerumunan menjadi gila, memberi tepuk tangan untuk anak kita. Shen berdiri di sana memegang monster yang hancur, dan kemudian melemparkan tubuhnya ke tanah, menatap para penjaga arena yang membuat mereka ketakutan. Kepala arena tidak percaya, bertanya bagaimana ini mungkin.
Dia benar-benar tidak bisa percaya bahwa anak itu telah menang, terutama setelah menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan monster itu. Pembawa acara mengumumkan kemenangan pesaing, berteriak bahwa dia telah menjadi juara turnamen dan harus mengikuti tim untuk mengklaim hadiah uangnya. Shen dibawa ke belakang panggung dan menerima sebuah koper berisi total 510.000 emas. Dia sedang bersiap untuk mengambilnya, tetapi ditutup. Kepala arena kemudian meminta dia untuk menunggu, mengungkapkan bahwa dia telah berubah pikiran dan menawarkan untuk menjadi petarung kontrak baginya, bertarung sesuai dengan pengaturannya. Hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan 510.000 emas, atau jika tidak, dia bisa mendapatkan 110.000 emas dan pergi. Shen menatapnya, bertanya apa maksudnya dengan itu. Kepala itu mengeluh bahwa semua petarung kontraknya telah melarikan diri, dan bahwa dia telah kehilangan petarung utamanya yang telah dibayar dengan mahal. Dia mengklaim bahwa Shen telah melanggar kesepakatan, jadi dia harus menggantinya atas kerugian yang dideritanya. Shen menegaskan bahwa kepala arena tidak menetapkan syarat untuk pertandingan tambahan, dan ketika dia naik ke panggung, dia diberitahu bahwa tidak boleh ada pertanyaan tentang identitas. Dan saat ia melangkah ke atas panggung, ia menandatangani perjanjian hidup atau mati. Jadi, tanggung jawab untuk membunuh lawan atau mati di atas panggung tidak sepenuhnya ada padanya, karena di tangan petarung ada tanggung jawab sepenuhnya untuk memutuskan apakah ia akan membunuh lawannya atau tidak. Dengan marah, kepala arena menjadi geram, sementara Shane jelas-jelas menuntut 510.000 emas, tanpa satu koin pun kurang. Kepala itu lalu mengarahkan senjata ke Cain, mengklaim bahwa ia tidak bisa begitu saja mundur. Dengan gerakan cepat, Cain mencengkeram tangan pria itu, memerasnya, dan mengubah senjata itu menjadi tumpukan bekas. Ia mempertanyakan apakah pria itu benar-benar berpikir bisa menghentikannya. Pria itu berteriak kesakitan, merasakan jari-jari yang patah akibat tekanan tersebut. Dengan tatapan marah, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Cain. Dalam sekejap, beberapa pria berpakaian hitam mengepung Chen dengan senjata terhunus. Chen menghela napas pasrah. Kerumunan mendengar tembakan dan wanita itu menyadari bahwa itu adalah tembakan dari tempat Chen berada. Tak lama kemudian, sebuah tubuh dilempar keluar. Kerumunan terkejut, bertanya-tanya apakah ini adalah adegan film, mengingat dramanya. Wanita itu bagaimanapun mulai menyadari betapa seriusnya situasi itu. Shane memberikan pukulan ke salah satu penyerang, membuatnya kehilangan satu gigi. Dengan koper di tangannya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Suatu baku tembak nyata terjadi melawannya. Shane mencengkeram kepala penjahat yang menembak dan mendorongnya keluar. Setelah manuver itu, ia mengambil kesempatan dan melarikan diri, dengan pria-pria itu mengikuti di belakang. Mereka mengirimkan bala bantuan untuk menutup semua jalan dan pintu belakang, tetapi pada saat itu, ia merasa jantungnya berdegup tak karuan, lelah setelah menggunakan terlalu banyak kekuatan pinjaman. Dan yang paling buruk, lukanya semakin parah. Mengejutkan baginya, seseorang tiba-tiba mencengkeramnya. Itu adalah wanita yang ia temui sebelumnya. Ia menutup mulutnya saat para lelaki dari arena mencarinya. Mereka bersembunyi di sebuah gang sempit dan gelap. Ketika para lelaki itu menjauh, ia melepaskannya dan meyakinkan bahwa sekarang ia aman. Ia mengakui bahwa ia perlu cepat pergi sebelum seluruh area dikepung. Jane menatapnya, tetapi ia mendesak agar ia tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan penuh rasa syukur, pahlawan kita mulai berlari. Ia melakukan panggilan dan mendapat teguran karena kembali ke distrik Blackwater. Di sisi lain, orang yang bernama Lin berkomentar bahwa ia memiliki sesuatu untuk kakek dan bahwa ia menemukan sesuatu yang menarik. Beberapa jam kemudian, sudah di kamarnya, Shane tiba. Begitu masuk, ia jatuh berlutut, kelelahan. Ia merasakan sakit yang tak tertahankan, wajahnya pucat dan berkeringat deras, dan sekejap kemudian ia pingsan. Ketika memeriksa statistiknya, ia berada di peringkat dan level 2 dengan kemampuan kekuatan pinjaman dan masih memiliki 999 keinginan yang tersisa, tetapi tidak ada yang dicapai. Ia memiliki 510.000 hands untuk membayar hutangnya. Setelah dikurangi jumlah itu, Chen masih memiliki lebih dari 99 juta hands yang harus dibayar kepada rentenir. Sebuah kenangan terlintas di pikirannya. Seseorang di ranjang rumah sakit. Sang ibu memberitahu anaknya bahwa kesehatan bisa membaik dalam 2 atau 3 tahun, tetapi sebenarnya ia telah berbohong. Kondisinya tidak akan membaik dalam waktu singkat.
Sebenarnya, ia hanya memiliki 2 atau 3 tahun tersisa. Ia mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya lagi, harapan agar ia menikah, memiliki anak, tumbuh tua sedikit demi sedikit, dan bisa menyentuh wajahnya untuk terakhir kali. Anak kita sedang menonton video di ponsel, dan kemudian ibunya, dengan tatapan sedih, meminta maaf karena tidak memiliki tenaga untuk bersamanya lebih lama, dan mengatakan bahwa ia sangat mencintainya. Matahari tampak menangis di sampingnya sementara ibunya sudah tertutup selimut. Kata-kata itu, sangat mencintaimu, terus menggaungkan di benak pahlawan kita. Dengan itu, Shane tiba-tiba membuka matanya, air mata mengalir di wajahnya. Dia terkejut dan saat melihat keluar jendela, melihat bahwa matahari sudah terbit. Dia menyadari bahwa dia berada di rumah Joe Chen dan bahwa dia masih hidup. Mimpi itu adalah yang membangunkannya, meski setelah waktu yang lama. Bos kemudian bertanya apakah dia sudah bangun. Shane bertanya kemana bos pergi selama beberapa hari terakhir. Bos menjawab bahwa dia sedang menyelesaikan banyak hal di tempat lain, dan ketika kembali, dia menemukan Shane pingsan. Dia menyebutkan bahwa Shane dalam keadaan sangat buruk selama 2 hari penuh, dan dia mengira Shane tidak akan selamat. Lalu bos meminta Shane menjelaskan. Bos juga tahu bahwa Chen telah pergi ke tempat di mana orang-orang bertarung satu sama lain saat dia tidak ada, dan bahwa dia telah meminjam banyak kekuatan untuk mengalahkan monster, hampir mengalami kemunduran karena itu. Dia marah pada Shane, mengingatkan bahwa dia sudah memperingatkannya untuk tidak menggunakan kekuatannya secara berlebihan, tetapi dia ceroboh. Bos mengatakan bahwa dia bisa saja mati. Chen menjawab bahwa itu bukan karena ceroboh, tapi karena kebutuhan, dan meminta bos untuk tidak terlalu terbawa emosi. Bos kemudian bertanya apakah Chen berpikir bisa membawanya kembali jika dia mati. Jelas bahwa itu tidak mungkin, karena menghidupkannya kembali telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, dan jika Chen mati lagi, dia tidak bisa menyelamatkannya. Chen terkejut mendengar itu, tetapi setuju bahwa dia benar-benar harus menghargai kesempatan yang sangat langka ini. Bos merasa senang mengetahui bahwa dia mengerti. Setelah itu, dia menyebutkan makhluk setengah manusia yang Chen bicarakan. Sepertinya itu bukan sesuatu dari dunia mereka. Chen tidak mempermasalahkan itu. Dia tidak ingin kembali ke tempat neraka itu. Meskipun dia memikirkan gadis yang dia temui di sana, dia memutuskan untuk melupakan, lagi pula tidak ada yang memikirkannya. Dengan fokus, dia memutuskan untuk berkonsentrasi pada peningkatan level dan segera teringat akan uangnya. Membuka koper, dia merasa lega melihat uang itu masih ada. Bos bertanya apakah itu alasan dia pergi ke arena. Dia menjelaskan bahwa dengan 510.000 yen itu, dia tidak perlu khawatir tentang membayar hutangnya sampai pertemuan pertukaran selesai. Dengan demikian, perhatian penuh bisa untuk peningkatan level. Namun, sebelum pergi ke sekolah, dia perlu mengurus lukanya di perut. Dia tahu dia perlu pergi ke rumah sakit, lalu ke sekolah, dan terakhir pergi ke bank untuk menyetor uang. Di rumah sakit, dokter memberitahunya bahwa itu tidak serius. Walaupun itu adalah luka yang menyakitkan, lukanya sembuh dengan baik. Mereka menyuruhnya untuk menjaga lukanya tetap bersih dan menghindari terluka lagi. Dokter mengomentari bahwa sembuh secepat itu tidak biasa dan bertanya apakah dia seorang nabi. Yang dijawabnya ya. Dokter menginformasikan bahwa nabi sering terluka dan bahwa rumah sakit memiliki promosi. Jika dia mendapatkan kartu, dia bisa mendapatkan diskon. Namun, Shane menolak dan menyatakan bahwa dia lebih memilih pengobatan biasa. Dokter kemudian memberinya obat anti-inflamasi khusus. Shane merasa lega menyadari bahwa lidah monster itu tidak beracun. Dia merasa santai, tetapi matanya gatal. Dokter memberinya obat dan meminta untuk membayar di luar. Shane menyadari bahwa ada cahaya dalam botol itu dan bertanya tentangnya, tetapi dokter berkata dia tidak melihat cahaya dan itu hanya obat anti-inflamasi biasa untuk nabi. Dia bingung karena dia jelas-jelas melihat cahaya itu dan tidak tampak seperti ilusi. Dia bertanya-tanya, apakah dia satu-satunya yang bisa melihat itu? Dokter berpikir dia mungkin berhalusinasi karena stres dan menjelaskan bahwa itu normal bagi nabi. Lalu, dia berusaha menjualnya program konseling. Kemudian pahlawan kita keluar dari ruangan. Dia memperhatikan bahwa dia bisa melihat obat-obatan dan orang-orang berkilau di sekelilingnya dan bertanya-tanya apakah itu karena dia kemampuan seorang nabi. Pernahkah Anda berpikir tentang perbedaan nyata antara orang biasa dan para nabi? Dia mendengar sebuah pemikiran yang bergema di benaknya. Itu adalah sesuatu yang biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa para nabi telah diperkuat oleh energi bintang-bintang. Dia membiarkan imajinasinya mengalir dan bertanya-tanya apakah cahaya yang dilihatnya diberikan oleh sebuah bintang atau datang dari perjuangan yang sedang dihadapinya. Jika itu benar, itu akan menjadi penemuan yang luar biasa. Karena kunci untuk berevolusi sebagai nabi terletak pada seberapa banyak energi bintang yang bisa dia serap.
Jika dia memang memiliki kemampuan untuk merasakan energi bintang, akan sangat mudah untuk menyerapnya. Saat itu, seseorang menarik perhatiannya. Seorang pria yang lewat memancarkan energi bintang yang luar biasa. Pria itu menyadari bahwa dia sedang diperhatikan dan melihat ke belakang. Meskipun dia tahu tidak ada orang kuat di dekatnya, dia menerima panggilan dan suara. Di sisi lain bertanya mengapa dia berada di rumah sakit saat itu. Pria itu diingatkan tentang misinya, menemukan bintang alien dengan rambut panjang berwarna hijau. Dia menjawab bahwa dia jarang bepergian, jadi dia akan tinggal di negara itu untuk sementara waktu dan akan bertemu dengan putri kecilnya. Orang di sisi lain begitu bergembira mendengar itu, karena menurut ramalan bosnya, bintang alien itu sangat penting untuk mengubah sejarah. Sebelum memutuskan apakah itu musuh atau sekutu, dia disarankan untuk merekrut mereka terlebih dahulu dan bertindak sesuai kebutuhan. Pria itu berkomentar bahwa bosnya terlalu khawatir. Dia menyatakan bahwa jika bintang alien itu benar-benar musuh, dia sendiri akan menghancurkan dirinya. Penting untuk diingat bahwa pria ini hanyalah seorang pencuri peringkat di akademi. Potong ke direktur yang sedang berbicara dengan Chen, yang hanya beberapa hari setelah bergabung dengan kelas khusus, menghilang. Dia tidak menjawab panggilan, tidak membalas pesan, dan bahkan tidak hadir di kelas. Di pikiran Shane, yang baru saja kembali, dia sudah terlibat masalah. Shane meminta maaf, menjelaskan bahwa keadaan darurat di rumahnya menghalanginya untuk memberitahu sekolah. Dia menyatakan kesiapan untuk menerima hukuman apapun untuk kejadian tersebut, tetapi direktur menjelaskan bahwa bukan itu yang dia maksud. Dia hanya ingin tahu apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Shane. Chen menenangkan direktur dengan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan mempertanyakan apakah dia khawatir bahwa dia akan menyerah pada program pertukaran pelajar. Direktur berkata tegas, tidak, dia percaya pada Chen, tetapi dia lebih khawatir jika Chen menyimpan semacam kesulitan yang tidak berani dia bicarakan. Dia mengatakan bahwa sebagai seorang nabi yang baik, bahkan jika Chen tidak setuju untuk pergi ke sekolah, dia akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendukungnya. Dia menekankan bahwa tujuan akademi adalah untuk melahirkan nabi-nabi besar dan itu tidak akan pernah berubah. Shane merasakan hal itu, meyakinkan bahwa semuanya baik, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia berjanji untuk memberikan yang terbaik dalam pertukaran pertarungan dan membawa kehormatan bagi sekolah, yang merupakan semua yang diminta direktur. Sebelum kembali ke kelas, dia juga mengatakan bahwa temannya sangat khawatir, sehingga bahkan datang ke kantornya. Shane bingung, tetapi di kelas, Jaru mengaitkan lengannya di sekitar bahu Shane dan bertanya kemana dia pergi. Xiao Chia juga berkomentar bahwa bahkan para guru pun tidak tahu. Semua khawatir tentang dirinya. Shane hanya menjawab bahwa dia memiliki banyak masalah di rumah. Jaru mengambil kesempatan untuk berbicara tentang teknik bertarung, dan beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan sebuah kartu dan mengatakan bahwa dia dan Xiao Chia telah mengumpulkan 300.000 agar Shane bisa membayar utangnya dan dia bisa mengembalikannya saat dia memiliki uang. Shane terkejut karena dia menyebutkan itu secara santai, tetapi tidak mengira mereka akan menganggapnya serius. Dia berterima kasih, tetapi bilang bahwa dia pikir teknik itu tidak sepadan dan karenanya dia memutuskan untuk tidak membelinya. Jaru memastikan bahwa dia akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Tiba-tiba seseorang memanggil Shane. Wayne Hall terlihat sangat malu saat mendekatinya. Dia mengaku bahwa dia mendengar mereka membicarakan bahwa Shane sedang kehabisan uang, jadi dia memutuskan untuk memberikan kartunya yang memiliki 50 proyektil simpanan. Dia berharap kamu tidak marah karena ini sedikit tentang pertarungan. Wen Hao bilang jika Shane ingin dia melakukan sesuatu, tinggal bilang saja. Shane langsung to the point, mengatakan bahwa dia tidak perlu berperilaku seolah-olah dia adalah makhluk atau semacamnya. Xiaoxia tidak mau kalah dan mengkritik Wen Hao karena ingin mencampuri urusan tim, menanyakan apakah dia sedang merencanakan sesuatu. Enral menjawab bahwa tidak ada seperti itu. Dia hanya ingin meminta maaf kepada Shane, merasa bahwa dia masuk ke kelompok khusus karena pengaruh. Dia berbagi bahwa dia menyadari situasi sulit yang dihadapinya dan mengakui bahwa dia telah terlampaui. Dia mengatakan bahwa Chan membantunya menyadari perbedaan di antara mereka dan memutuskan bahwa dia ingin berteman. Xiaoxia dalam bisikan mengingatkan Shane bahwa dia adalah yang pertama mengalahkan Enral dan bertanya apakah mereka seharusnya menerima pemuda itu ke tim. Shane menjawab bahwa dia tidak peduli. Xiao Cha berkata kepada Wen Hao bahwa jika dia bersedia bergabung sebagai anggota keempat, mereka
akan menerimanya. Wen Hao menegaskan bahwa peringkat tidak berarti apa-apa baginya. Jaru kemudian menyatakan bahwa untuk merayakan tambahan anggota baru, tugas Wen Hao adalah memberikan segelas air. Semua sepakat bahwa yang layak diusulkan adalah Shane karena Jaru telah dikalahkan olehnya. Jaru terkejut menyadari bahwa anggota baru itu sudah bersikap seolah-olah dia adalah pemimpin meskipun baru saja bergabung. Melihat pemandangan itu, dia merenungkan betapa baiknya teman-teman itu, merasa beruntung masih hidup, karena jika tidak, dia tidak akan pernah mengenal mereka. Dia berlatih dengan tekun, yakin bahwa sistem level itu sederhana. Tubuhnya hanya perlu menyerap energi bintang, dan semakin banyak yang diserap, semakin tinggi levelnya. Selain itu, dia meningkatkan latihan, meningkatkan efisiensi penyerapannya. Itulah sebabnya banyak nabi berfokus pada pelajaran pendidikan jasmani. Namun, dia menyadari bahwa laju penyerapan lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Meskipun sudah menggunakan peralatan untuk mengoptimalkan intensitas latihannya, laju penyerapan masih tidak memuaskan. Jika energi bintang dalam tubuhnya tidak diserap dengan cepat, energi itu akan bocor dan hilang. Tidak mengherankan jika beberapa orang tetap di level 1 seumur hidup. Dengan laju itu, dia tidak akan pernah mencapai level 4 sebelum kompetisi. Dia sadar bahwa dia memerlukan cara untuk meningkatkan laju penyerapan. Jaru kemudian mendekat, mengatakan bahwa latihan bebas mulai membosankan. Dia mengajak Chen untuk bertarung, berharap bisa membuat segalanya lebih seru. Saat itu Chen mendapat ide. Dia teringat bahwa selama pertarungan dengan lawan yang sangat kuat itu, dia memaksa dirinya untuk menguasai pengamatan energi bintang. Dia memberitahu Jaru bahwa jika dia harus bertanding, dia punya ide yang butuh bantuan semua orang. Cahaya pusat menyala. Xiao Chu menggunakan Palmizumo, sementara Jaru meluncurkan pukulan mengoyak. Mereka bertarung bersama, dan Cheng terpesona dengan cara mereka terkoordinasi. Setelah pertarungan, mereka berdua sangat kelelahan, jadi mereka menyarankan untuk istirahat sejenak. Xiao Qia berkomentar bahwa ketika Jaru berbicara tentang 1 lawan 2, dia pikir itu lelucon. Dia tidak menyangka Jaru serius. Jaru memuji metodologi itu, mengatakan bahwa tanpa khawatir tentang hasil, dia bisa benar-benar terjun ke dalam pertarungan dan bahkan mencoba gerakan baru. Pada putaran berikutnya, giliran Wen Hao. Shen menyadari bahwa dia benar. Jenis pertarungan itu benar-benar meningkatkan laju penyerapan dengan basis yang solid. Setelah laju penyerapan meningkat, dia bisa naik level dengan cepat. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba metode baru. Sel Wild jalur sudah lebih tinggi. Untuk menjamin keamanan orang-orang biasa, energi bintang dalam suplemen biasa dilarutkan, terutama jika kualitas fisiknya sedang dan penyerapan rendah. Meskipun mengonsumsi ribuan botol, dia tidak akan bisa naik level. Dengan semua ini, pengamatannya mengungkapkan bahwa energi bintang yang dipinjam itu 100 kali lebih terkonsentrasi daripada suplemen. Dengan keterampilan saat ini, menyerap energi itu secara langsung akan membuat tubuhnya meledak seketika. Tetapi dia percaya bahwa dia bisa mengontrol aliran dan membuat energi bintang yang dipinjam menjadi permanen. Dia merasa sudah saatnya mengambil risiko menggunakan kekuatan pinjamannya. Dia terkejut dengan jumlah luar biasa yang bisa dia ambil, yang masuk akal mengingat dia sudah naik level 2 kali berturut-turut. Dengan berkonsentrasi, dia secara perlahan mengontrol aliran dan tablet hingga maksimum sebelum akhirnya menyerapnya. Segera, energi itu berkumpul di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan jumlah minimum bisa menghasilkan sensasi begitu intens. Tubuhnya langsung dipenuhi, dan meskipun ia berusaha mengontrol energi yang telah diserap, ia menyadari bahwa ia masih mengambil terlalu banyak, dan jika terus begitu, tubuhnya akan meledak. Dia terpaksa melepaskannya. Ketika dia melakukannya, semua orang ternganga. Pada awalnya mereka mengira itu adalah gempa bumi, tetapi segera menyadari bahwa asal dari fenomena itu adalah dirinya. Mereka terperangah melihat energi bintangnya melonjak dengan begitu tiba-tiba. Sang kepala muncul dengan bingung dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia hampir tidak percaya bahwa Chen telah menyerap energinya. Tanti kemudian menjelaskan bahwa Chen mencoba mengontrol jumlah yang dia terima, menguranginya kepada apa yang dia bisa tanggung, dan untungnya itu berhasil. Sang kepala terkesan bahwa Chen telah menyerap energi bintang dan masih belum mati, membuatnya bertanya-tanya apakah itu benar-benar takdirnya. Untuk memberikan gambaran tentang suplemen energi bintang, mereka dibuat dari bahan-bahan yang mengandung energi bintang, seperti rumput bintang atau kristal bintang. Selain itu, menawarkan berbagai efek magis, seperti mengisi ulang energi bintang, meningkatkan kekuatan fisik dan menyembuhkan luka. Shen bertanya apakah dia sudah mengucapkan sesuatu, dan kepala merasa lega, menjawab tidak.
Dia mengekspresikan kebahagiaannya karena Shen masih hidup. Ketika itu, Zhang datang dalam keadaan panik dan bertanya apa yang terjadi dan apakah mereka baik-baik saja. Xiao menginformasikan bahwa Shen baik-baik saja. Jaru menceritakan bahwa mereka sudah menyelesaikan latihan dan hanya beristirahat ketika Shen tiba-tiba jadi seperti itu. Tuan Zhang, terkejut dengan energi bintang yang kuat yang meluap, menyuruh Henral mengambil alat pengukur. Dia menunjukkan bahwa Shen telah mencapai level 3. Semua orang ternganga. Itu adalah level 3 pertama yang mereka lihat di sekolah dalam beberapa tahun. Dia berlari untuk segera memberitahu kepala sekolah. Xuxa bertanya kepada Xuxa bagaimana dia bisa naik level, menunjukkan minat untuk belajar darinya. Xuxa menjawab bahwa semua yang dia lakukan adalah berlatih seperti yang biasa mereka lakukan, memastikan bahwa dia juga akan segera naik level. Dia tidak menyangka ini akan menyebabkan begitu banyak kegaduhan, berpikir untuk mencobanya di rumah saat ada kesempatan. Jaru mempercayai Shen, merasa sangat bersemangat setelah sesi latihan yang intens itu. Chelsea setuju, menyatakan bahwa jika mereka terus berlatih, mereka juga akan meningkat levelnya. Wayne Hall menyela, meminta mereka untuk berhenti beristirahat dan mengatakan bahwa sudah saatnya untuk berlatih karena sekarang giliran mereka. Ketika dia berfokus pada latihan, dia menyadari bahwa kepala tidak memaki kali ini. Dia memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena masih ada banyak energi bintang yang tersimpan yang belum digunakan. Dia percaya bahwa saat tubuhnya menyerap perlahan, dia bisa naik lagi ke level 4. Sang kepala hanya mengamati dalam diam, mendengarkan semuanya. Seiring berjalannya waktu, tiba hari 12 Juli 2026, hanya 55 hari tersisa hingga turnamen pertukaran. Shen berdedikasi untuk berlatih dengan keras. Hari lainnya berlalu, dan dia terus berlatih bersama teman-teman. Hari-hari berlalu sangat cepat, sementara dia hanya fokus untuk naik level. Sampai akhirnya tiba 6 September 2026. Itu adalah hari turnamen pertukaran. Aku tidak bisa percaya bahwa aku benar-benar berdiri di atas panggung itu. Dia berkomentar bahwa jika ibunya tahu, pasti akan terharu sampai menangis. Jaru mendengar bahwa tahun ini lebih banyak siswa yang ikut dibandingkan sebelumnya. Wen Hao berbalik kepada Jane dan bertanya, apakah dia siap untuk kompetisi level 4? Selisih antara level 3 dan level 4 tidaklah kecil. Dia merasa tidak enak memikirkan bahwa jika mereka memiliki lebih banyak waktu bersama, mungkin mereka bisa berjuang berdampingan. Shane menenangkan, mengingatkan bahwa berpartisipasi saja sudah cukup. Menang atau kalah tidak penting. Jika situasinya menjadi berbahaya, dia akan mengundurkan diri. Karena area istirahat untuk level 3 dan 4 terpisah, mereka perlu berpisah. Jaru bilang bahwa jika mereka selesai lebih awal, mereka akan datang untuk memberi semangat. Xiaoxiao mendoakan keberuntungan untuk Shane sebelum pamit. Waktu Shane telah tiba dan dia memutuskan untuk bersiap. Di tribun VIP, direktur berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya dia di area VIP. Mr. Zhang bercanda bahwa itu wajar karena siswa-siswanya sebelumnya hanya berpartisipasi dalam turnamen level 2 dan tidak pernah menerima perlakuan seperti ini. Kemudian, seorang pria mendekat dan menyapanya dengan antusias. Itu adalah Wang Tua. Mereka saling bertukar salam. Wang Mingwan, Direktur Yunqi, mengucapkan selamat kepada Hua Mingwan, Direktur Lei Tean, yang berkomentar bahwa dia tidak menyangka Hua bisa membawa siswa level 3 dan 4 dalam waktu yang singkat. Dia menjawab bahwa semua adalah berkat usaha siswa-siswanya. Dia hanya melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah diberitahu tentang perubahan tersebut. Ming Yuan mencatat bahwa peraturan baru yang diterapkan oleh otoritas pusat bertujuan untuk meningkatkan subsidi bagi sekolah-sekolah pemenang, jadi kompetisi pasti akan ketat. Seseorang datang dan berkomentar bahwa tidak heran jika semua keributan ini terjadi karena para petani berada di sini untuk pertama kalinya. Ming Juan merasa tersinggung dengan situasi itu, tetapi Wei segera campur tangan, meminta dia untuk tenang. Wei menjelaskan bahwa orang-orang itu adalah direktur yang telah meraih kemenangan dalam turnamen sebelumnya, menyarankan bahwa lebih baik menghindari konflik dengan mereka. Ming Guan yang tidak puas membalas bahwa itu sudah berlalu, turnamen belum dimulai dan tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang kali ini. Perlu diingat bahwa Direktur Akademi Shogang juara tahun lalu adalah Li Tu, dan dia berkomentar bahwa, seperti biasa, semakin tidak berguna anjing, semakin keras dia menggonggong. Dia juga memperingatkan agar mereka menikmati momen itu, karena jika mereka tidak ingat tentang adegan itu dengan baik, itu akan disayangkan, karena mereka tidak akan mendapatkan kesempatan lain seperti itu. Jawaban datang dalam bentuk ejekan dari kelompok kami, Mr. Zhang.
berbisik kepada Ming Juan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka di level yang begitu tinggi. Dia kemudian mengungkapkan kekhawatirannya apakah anak-anak itu akan baik-baik saja selama turnamen. Dengan itu, Ming Juan bertanya apa pendapatnya tentang para siswa. Pak Zhang menjawab bahwa dia menganggap mereka luar biasa, terutama Shane, yang menyatakan bahwa bakat mereka tidak kalah dengan para jenius dari sekolah-sekolah elit. Miguel Han setuju dengannya, menegaskan bahwa satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah percaya pada mereka. Sementara itu, di tribun, seorang wanita dengan rambut hitam dan kacamata memegang kartu dengan nama Leite. Itu adalah pertama kalinya dia menghadiri acara seperti ini dan karenanya merasa gugup. Kegugupan itu membuatnya berpikir tentang bagaimana kabar Shane. Ketika dia tahu bahwa Shane sedang berkompetisi, dia tidak bisa percaya. Sudah seminggu sejak dia pindah ke kelas khusus dan dia sudah lama tidak melihatnya. Dia tidak tahu bagaimana kabarnya sekarang, tetapi dia tahu bahwa dia telah menjadi bintang sekolah, bahkan mewakili sekolah dalam turnamen level 4. Dengan begitu, dia bertanya-tanya apakah dia masih mau berbicara dengan seseorang sepertinya, yang berasal dari kelas biasa. Akhirnya, saat dia terbenam dalam pikirannya, dia tersandung dan untungnya seseorang menahannya. Itu adalah Jane, yang khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia terkejut melihatnya, berterima kasih atas bantuannya. Dia bertanya tentang apa yang dia lakukan di sana. Shane tersenyum, mengatakan bahwa dia lewat dan hanya datang untuk menyapanya. Dia berkomentar bahwa dia mengira setelah bergabung dengan kelas spesial, dia tidak akan lagi tertarik untuk berteman dengannya. Dia kemudian menenangkannya, mengatakan bahwa itu adalah hal yang konyol, karena baginya, teman adalah teman, tidak peduli statusnya. Itu membuatnya tersenyum. Dia senang, karena seperti yang dia harapkan, dia tetap sama. Dia sangat yakin bahwa dia akan melakukan yang baik dalam pertandingan. Segera setelah itu, para pesaing dipanggil ke panggung. Shane mengenakan kaos hitam, celana, gelang, dan sepatu kets, memancarkan aura yang dingin dan canggih. Perwakilan kelas sangat antusias untuk melihatnya beraksi. Saat ini, Shane berada di tingkat 4 kelas dan dengan kekuatan pinjaman, dia memiliki 999 keinginan dan 0 hadiah. Meskipun saat ini tidak memiliki utang, total sisa utangnya sekitar 99 juta. Dan sebelum mengakhiri, terima kasih kepada semua yang telah menonton. Jika Anda suka, cukup beri like pada video ini, itu sangat membantu kami. Siapapun yang suka meminta bagian berikutnya dan beri like. Jadi, semoga Tuhan menyertai kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.